Bab 711. Mulutmu benar-benar manis. Dia benar-benar mengatakan bahwa tunangannya lebih cantik daripada Jiang Qiansui. Pemuda ini benar-benar mencari kematian. Bahkan Yin Tianzong tidak dapat menahan tawa dan berkata, kamu benar-benar mencari kematian. Sebaliknya, wajah Tang Muxin penuh dengan kebahagiaan. Dia bersandar pada Hong Dali dan menundukkan wajahnya yang merah padam. Apa kau yakin? Senyum tipis Jiang Qiansui langsung menghilang. Dengan wajah dingin, dia bertanya, kau bisa mempertimbangkannya lebih lama lagi. Tentu saja aku yakin. Namun, Hong Dali menjawab dengan tenang dan bertanya, tidak perlu bertanya lagi tentang ini, kan? Melihat situasi yang mulai tak terkendali lagi, semua orang menahan napas. Jika Jiang Qiansui tidak segera bereaksi, mereka bahkan bisa mati lemas. Untungnya, Jiang Qiansui akhirnya bereaksi terhadap ini. Dia mengerutkan bibirnya pelan-pelan, sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas. Senyumnya juga sangat indah. Tentu saja, kata-katanya bahkan lebih indah. Namamu Hong Dali, kan, kamu sangat baik, tidak buruk sama sekali. Setelah berkata demikian, dia berbalik untuk melihat Fang Wei yang berkeringat dan berkata dengan nada hambar, karena berbohong dan membuat masalah, lumpuhkan satu lengan, karena menyebabkan hilangnya pengawal kita, lumpuhkan kedua lengan karena menyebabkan anggota aristokrasi galaksi menghadapi bahaya dan terluka, patahkan kedua kakinya. Mendengar perintahnya, pengawalnya segera maju dan menekan Fang Wei ke bawah. Kenapa? Mendengar perkataan Jiang Qiansui, Fang Wei benar-benar tercengang. Kenapa lengan dan kakiku lumpuh? Kenapa? Aku tidak mengerti, aku sama sekali tidak mengerti. Jiang Qiansui berkata dengan nada hambar, mengapa seseorang yang ingin melindungi teman-teman dan tunangannya secara aktif mencari masalah, dan bahkan menyerang orang-orang dari Thunder Dojo, kemungkinan besar, itu karena kamu mengincar kedua wanita ini dan ingin merebut mereka, benar kan? Jika bukan karena keluarga Fangmu melakukan pekerjaan dengan cukup baik selama bertahun-tahun, konsekuensinya kali ini tidak akan sesederhana itu. Jiang Qiansui menganalisis situasi dengan jelas hanya dalam beberapa kata. Tubuh Fang Wei basah oleh keringat dan dia dengan panik memohon belas kasihan. Nona Qiansui, tunjukkan belas kasihan, tolong, jangan lumpuhkan lengan dan kakiku, aku masih muda, aku tidak ingin menjadi cacat. Seret dia pergi. Jiang Qiansui hanya mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Tidak, Nona Qiansui, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Namun, tidak peduli bagaimana ia memohon belas kasihan, menipu bangsawan galaksi, menciptakan konflik sebagai akibatnya, menyebabkan anggota bangsawan galaksi menghadapi bahaya, ini semua adalah pelanggaran berat. Apa gunanya ia memohon belas kasihan sekarang? Tak lama kemudian, teriakan tragis Fang Wei terdengar dari luar. Suaranya sangat menyedihkan dan tragis, tetapi semua orang yang mendengarnya merasa bahwa dia pantas menerimanya. Pria tercela ini akhirnya mendapatkan akhir yang pantas diterimanya. Dia memintanya, Tianzong. Setelah menenangkan Fang Wei, Jiang Qiansui menatap Yin Tianzong dan berkata, di masa depan, aku akan menyelesaikan masalahku sendiri, aku tidak butuh campur tanganmu, jika kamu tidak punya urusan denganku, jangan ikuti aku. Qiansui. Yin Tianzong berteriak keras, meskipun masalah ini bukan salah mereka, tapi bagaimanapun juga, mereka hanyalah orang luar, dan mereka bahkan menyerangku, namun, kamu tidak hanya membantu orang luar ini, kamu bahkan marah padaku, bagaimana kamu bisa melakukan ini, bagaimana kamu bisa? Manusia adalah makhluk yang berbicara tentang logika dan penalaran. Jiang Qiansui berkata dengan hambar, apakah kamu tidak mengerti logika ini sampai sekarang? Hahaha. Yin Tianzong tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan keras, penalaran, haha, logika, bangsawan galaksi adalah logika, apa yang kita katakan benar, maka itu akan benar apapun yang terjadi, apa yang kita katakan salah, maka itu akan salah apapun yang terjadi, mengapa kita perlu berbicara tentang logika dan penalaran, terlebih lagi, kamu ingin berbicara tentang logika dan penalaran dengan beberapa orang desa yang baru saja memasuki aliansi Bima Sakti. Memangnya kenapa kalau aku orang desa? Hong Dali tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Orang desa juga punya hak asasi manusia, apa kau ingin mencoba mengatakannya lagi? Hak asasi manusia, haha, hak asasi manusia. Yin Tianzong mundur selangkah, berbalik dengan kasar dan menatap Jiang Qiansui. Qiansui, bahkan sampai sekarang, kamu masih berpihak pada orang luar, begitukah? Aku tidak menganggap junior dan murid dari tetua klan Saiyanku, Mo Tianji, sebagai orang luar. Jiang Qiansui berkata dengan hambar, Tianzong, sebenarnya, aku masih punya harapan padamu, tapi aku tidak pernah menyangka kau masih seperti ini, sombong, egois, tidak peduli pada orang lain, dan kau tidak pernah berubah, karena itu, jangan pernah datang dan menggangguku lagi. Karena seorang dusun, kau benar-benar memperlakukanku seperti itu. Yin Tianzong benar-benar tercengang. Dia adalah keturunan bangsawan, semua orang di klan Roth menganggapnya sebagai harta karun. Tapi sekarang,
dia benar-benar mengalami kemunduran terus-menerus, dan bahkan tersengat listrik oleh Hong Dali terkutuk ini. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu menyendiri seperti dia menerima ini? Hong Dali, ini semua karenamu, semua karenamu. Yin Tianzong menatap Hong Dali dengan kejam, lalu berbalik dan berjalan pergi. Mari kita tunggu dan lihat, ini belum berakhir, ini belum berakhir. Yin Tianzong berjalan pergi terlebih dahulu, lalu 7 pengawalnya yang tersisa membawa 3 pengawal yang terluka parah bersama mereka dan pergi juga. Setelah Yin Tianzong pergi, Hong Dali akhirnya merasa lega. Fiu, si narsisis ini akhirnya pergi, tidak mudah. Setelah Yin Tianzong dan semua orangnya pergi, fenomena aneh di langit itu pun menghilang dengan cepat. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa matahari bersinar terang lagi, setidaknya langit sekarang tidak berawan dan cerah. Dali, kalau kita biarkan dia pergi begitu saja. Tang Muxin berkata pelan, apa ini benar-benar baik-baik saja, dia pasti akan meminta bala bantuan. Jangan khawatir, orang bijak tentu punya rencana. Hong Dali menepuk tangan Tang Muxin dengan lembut dan menghiburnya. Melihat semuanya benar-benar berakhir seperti ini, bahkan Jiang Qiansui yang biasanya hambar juga merasa bahwa kejadian hari ini benar-benar tidak terduga. Namun, dia masih harus membereskan hal-hal yang belum beres. Setelah menunggu suasana kembali tenang, dia melihat ke sekeliling orang-orang yang masih ada di sana dan berkata dengan suara dingin, tidak ada dari kalian yang melihat atau mendengar apapun, mengerti? Dimengerti. Orang-orang dari Thunder Dojo dan Dragon Tooth Dojo menjawab serempak, lalu mundur. Setelah hanya tinggal Hong Dali dan orang-orangnya, Jiang Qiansui perlahan berkata, ikuti aku. Sambil berkata demikian, dia memimpin jalan masuk. Hong Dali dan yang lainnya mengikutinya dan tiba di ruang konferensi yang besar. 10 pengawal Jiang Qiansui dan 9 antek Hong Dali berjaga di luar. Setelah hanya Jiang Qiansui, Hong Dali, dan beberapa orang Hong Dali yang tersisa di dalam ruang konferensi, Jiang Qiansui dengan hambar berkata, Hong Dali, kamu memang sangat tangguh. Bahkan, aku belum pernah melihat orang sepertimu sebelumnya. Hehe, itu sudah pasti. Bagi Hong Dali, ia bahkan bisa menggunakan langit sebagai selimutnya jika langit runtuh, ia sama sekali tidak khawatir. Lagi pula, aku anak yang hilang, pernahkah kau melihat anak yang hilang takut pada sesuatu? Aku benar-benar tidak tahu apa isi hatimu. Jiang Qiansui perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, apapun masalahnya, dengan karakter Yin Tianzong, dia pasti tidak akan membiarkan semuanya berakhir seperti ini, karena kamu adalah saudara dari seniorku Mo Tianji. Aku akan mengingatkanmu dengan baik sekarang, berhati-hatilah dengan semua yang kamu lakukan dan hal-hal yang terjadi di sekitarmu. Jika kamu benar-benar tidak punya pilihan lain, tinggalkan saja tempat ini sesegera mungkin. Dia sangat sombong dan sangat arogan. Begitu kalian meninggalkan tempat ini dan dia tidak dapat menemukan planet asalmu, kurasa dia akan membiarkan semuanya seperti apa adanya setelah beberapa waktu. Meninggalkan tempat ini. Namun, Hong Dali mengerutkan bibirnya dan berkata, lalu, di mana aku harus tinggal setelah itu? Kau... Jiang Qiansui berkata dengan marah, aku hanya bisa membantumu sampai sejauh ini. Setelah Yin Tianzong kembali ke rumah, dia pasti akan mengirim kapal luar angkasa ke sini untuk menangkapmu. Jika sesuatu benar-benar terjadi saat itu, aku tidak akan bisa menghentikannya lagi. Jadi apa? Hong Dali berkata dengan acuh tak acuh, orang yang bertelanjang kaki tidak takut pada mereka yang tidak. Aku hanya orang desa, dia adalah anggota aristokrasi galaksi. Itu sepadan bahkan jika aku menukar hidupku dengan miliknya, apa yang harus aku takutkan? Kapal antariksa, jika dia berani datang, aku akan berani menembak jatuh kapal antariksanya, hehe. Luar angkasa, dia belum menguji meriam Grand Zone-nya. Jika Yin Tianzong benar-benar berani datang lagi, dia hanya akan menggunakannya sebagai target latihan. Mengapa dia harus takut? Tembak jatuh, teriak Jiang Qiansui. Yin Tianzong setidaknya dapat memobilisasi kapal antariksa Orde ketiga. Panjangnya saja sudah 50 km lebih, dan kau bilang kau ingin menembak jatuh mereka. Benar sekali. Hong Dali mengangguk setuju. Jika dia berani datang, aku akan berani menembak. Aku membawa Grand Zone. Bahkan sistem mengatakan bahwa meriam utama pesawat antariksa biasa hanya memiliki daya serang sekitar 100.000, tetapi senjata terlemah Grand Zone-ku memiliki daya serang lebih dari 200.000. Mengapa aku harus takut? Kamu. Melihat Hong Dali sama sekali tidak mendengarkan nasihatnya, Jiang Qiansui menjadi marah dan mengabaikannya. Orang ini benar-benar mengatakan bahwa dia ingin menembak jatuh sebuah pesawat antariksa, lelucon macam apa itu? Itu adalah sebuah pesawat antariksa, bukan mainan anak-anak biasa. Namun, Hong Dali malah tertawa lagi. Ia menatap Jiang Qiansui dan tiba-tiba bertanya, oh benar, ngomong-ngomong, Nona Jiang Qiansui, apakah Anda punya teman? Dari sikap Anda, sepertinya Anda tidak punya teman. Teman. Jiang Qiansui sedikit linglung, lalu menggelengkan kepalanya. Bangsawan galaksi hanya punya uang dan kekuasaan, bukan teman. Kau bahkan tidak punya teman, itu sangat menyedihkan. Ngomong-ngomong,
Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah seseorang mengatakan bahwa bangsawan galaksi itu menyedihkan. Sementara Jiang Qiansui sedang linglung, Hong Dali tiba-tiba tersenyum dan berkata, tapi mulai sekarang, aku akan menjadi temanmu. Sebenarnya, aku merasa bahwa kau adalah orang yang cukup baik. Teman, kamu dan aku. Jiang Qiansui sangat terkejut dan tanpa sadar bertanya, kenapa? Karena, tunggu, biarkan aku berpikir. Hong Dali mengusap wajahnya dan berpikir cukup lama. Kemudian, dia akhirnya menemukan alasannya dan berkata, karena kamu adalah orang yang berbicara dengan akal sehat kepada orang lain, bukan seperti itulah yang kupikirkan tentang bangsawan galaksi. Seseorang yang berbicara dengan akal sehat. Jiang Qiansui bertanya dengan heran, hanya karena ini dan kau ingin berteman denganku. Benar sekali. Hong Dali mengangguk dengan tenang. Bagiku, hanya ada 3 tipe orang di dunia ini, musuh, orang asing, dan teman. Kalian jelas bukan musuh, tetapi kalian tidak bisa dianggap sebagai orang asing sekarang, karena itu, kita hanya bisa berteman, hehe. Mendengar penjelasannya yang menarik, semua orang tertawa. Jiang Qiansui tertegun sejenak. Kemudian, dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Ngomong-ngomong, saat dia tersenyum, dia memang sangat cantik. Keanggunan dan keanggunan yang secara unik dimiliki oleh bangsawan galaksi ditingkatkan secara maksimal saat dia tersenyum. Hong Dali menatapnya dengan linglung, lalu menatap Tang Muxin, lalu terakhir menatap Lin Yanwei. Akhirnya, dia menggaruk kepalanya dan berkata, sekarang, sepertinya kalian bertiga sama cantiknya, hehe. Dasar Dali bodoh. Tang Muxin cemberut dan mencubitnya. Mulutmu manis sekali. Bab 712. Aku akan meledakkan villa Hong Dali. Apa yang kalian bicarakan? Tepat saat Jiang Qiansui tersenyum, Tang Long benar-benar muncul. Sebuah proyeksi holografik keluar dari jam tangan luar angkasa Hong Dali dan Tang Long muncul di hadapan semua orang. Dia duduk di sofa dan menguap panjang. Ah, tidurmu hari ini benar-benar nyenyak. Kemudian, dia melihat Jiang Qiansui dan berkata, hah, bangsawan galaksi, kenapa kamu di sini? Begitu melihat Tang Long, Jiang Qiansui langsung tertegun sejenak. Kemudian, dia berkata dengan heran, kamu adalah pelayan AI pribadi senior Mo Tianji, Tang Long. Wah, ternyata masih ada yang ingat aku, haha. Tang Long menatap Jiang Qiansui, tersenyum dan berkata, lumayan, kamu keturunan siapa, keluarga Jiang atau keluarga Yin? Sejak dulu, ada 2 keluarga yang bertanggung jawab atas kota Shenluo, keluarga Jiang dan keluarga Yin. Ada banyak informasi yang tersimpan di basis data Tang Long, jadi wajar saja, tidak sulit baginya untuk menebak ini. Saya dari keluarga Jiang, dan nama saya Jiang Qiansui. Meskipun dia hanyalah seorang kepala pelayan AI tingkat tinggi, bagaimanapun juga dia adalah kepala pelayan Tang Long. Dia tentu saja harus memperlakukannya dengan hormat. Jiang Qiansui berkata, salam untukmu, senior Tang Long. Ya, lumayan. Tang Long melambaikan tangannya dengan santai dan bertanya, kenapa kau bisa duduk bersama dengan bajingan kecil Hong Dali ini? Sambil berkata demikian, dia menatap Hong Dali dan berkata, bajingan kecil, kau memang sangat cakap, kau bahkan bisa berhubungan dengan anggota aristokrasi galaksi, mengesankan. Bukan begitu. Mendengar Tang Long menggunakan frasa, berhubungan, wajah Jiang Qiansui memerah, lalu dia buru-buru menjelaskan, bukan seperti ini. Tadi cukup berbahaya, Hong Dali hampir bertarung dengan Yin Tianzong. Apa-apaan ini? Tang Long menatap Hong Dali dan berkata, bajingan kecil, aku hanya beristirahat sebentar dan kau benar-benar bertarung dengan bangsawan galaksi, kau benar-benar punya nyali. Omong kosong. Hong Dali mendengus dengan jijik. Dia bilang dia ingin meledakkan planet asalku, bagaimana mungkin aku tidak memberinya pelajaran? Ya, berdasarkan karaktermu, memang, kau tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia mau. Tang Long berpikir sejenak tetapi tidak mengingatkan Hong Dali untuk berhati-hati. Sebaliknya, ia bertanya, lalu, siapa yang menang? Aku menang. Hong Dali menyeringai dan berkata, pada akhirnya dia takut padaku, ya ampun, kamu seharusnya melihatnya. Saat itu, tangan kiriku mengeluarkan angin dan tangan kananku mengeluarkan petir, itu sangat keren dan mengagumkan. Rasanya seperti meminta hal yang mustahil untuk meminta orang ini menjelaskan detailnya. Pada akhirnya, Jiang Qiansui lah yang menjelaskan apa yang terjadi. Tang Long. Seluruh ruang konferensi tetap hening selama setengah menit sebelum Tang Long dengan panik berkata, bajingan kecil, apakah kau mengerti situasi yang kau hadapi sekarang? Keluarga Yin adalah milik klan Roth, bahkan aku tidak akan mampu menekan mereka. Kali ini Yin Tianzong menderita kerugian yang sangat besar, dia pasti tidak akan membiarkan semuanya berakhir seperti ini tidak bisa terjadi. Kita harus bergegas dan memikirkan sesuatu, jika tidak, semuanya akan terlambat. Setelah berkata demikian, dia langsung kembali ke arloji angkasa dan berkata kepada Jiang Qiansui, gadis kecil Qiansui, kau kembali dulu, aku harus bergegas dan membawa bajingan ini untuk membuat persiapan, jika tidak, konsekuensinya akan sangat parah. Baiklah,
Oke. Jiang Qiansui tahu bahwa pasti akan ada masalah nanti. Hong Dali memang perlu pergi dan membuat persiapan sekarang. Dia langsung bangkit dan berkata, kalau begitu, aku pergi dulu, aku akan mencoba memikirkan sesuatu, bahkan jika itu karena hubunganmu dengan senior Mo Tianji, aku juga akan mencoba membantumu. Hahaha, teman baik tentu perlu saling membantu. Hong Dali menyeringai dan berlari keluar. Kalau begitu, Nona Qiansui, sampai jumpa lagi. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia sudah berlari ke kejauhan. Setelah Hong Dali pergi, Jiang Qiansui menatap ruang konferensi yang kosong dan bergumam, Hong Dali ini, aku benar-benar tidak tahu apa isi hatinya. Dia benar-benar berani menentang anggota aristokrasi galaksi secara langsung. Menyebutkan ini, wajahnya tiba-tiba sedikit memerah. Dia berkata dengan lembut, apakah dia temanku sekarang? Pada saat yang sama, di distrik 53 wilayah timur kota Shenluo, di dalam villa besar lainnya. Villa ini setara dengan milik Jiang Duxing. Ini adalah villa keluarga Yin Tianzong. Setiap kota utama di planet Super Silver Blue memiliki satu keluarga dari klan Saiyan dan satu keluarga dari klan Roth yang memerintah kota bersama-sama. Klan Saiyan bertanggung jawab atas standar dojo dan hal-hal semacam itu. Perang dengan Zerg hampir semuanya dipimpin oleh klan Saiyan. Klan Roth bertanggung jawab atas dunia virtual dan menjaga stabilitasnya. Di kota Shenluo, keluarga Jiang merupakan penanggung jawab utama arena pertempuran guntur, sedangkan keluarga Yin bertanggung jawab atas jaringan virtual Bima Sakti. Mereka berdua adalah binatang raksasa dan sangat kuat. Dan sekarang, di dalam villa, di sebuah bangunan tinggi yang seluruhnya terbuat dari platinum, Yin Tianzong sedang mengerahkan pasukannya. Aku sangat marah, aku sangat marah. Yin Tianzong berteriak panik, orang yang begitu sempurna, tampan, anggun, dan elegan sepertiku benar-benar ditakuti oleh seorang dusun dari desa terpencil. Aku akan membunuh mereka, aku pasti harus membunuh mereka. Pergi dan periksa dengan saksama, periksa setiap informasi tentangnya, pergi sekarang. Ya. Pengawalnya memberi hormat dan kemudian segera keluar. Sialan, sialan. Yin Tianzong menggertakkan giginya. Aku tidak percaya dia benar-benar berani melawan bangsawan galaksi. Dengan sangat cepat, pengawalnya kembali dengan beberapa informasi. Tuan Muda Tianzong, kami telah memperoleh beberapa informasi. Hong Dali saat ini tinggal di distrik 18 wilayah barat, area Villa Bright Sun Sin. Dia baru saja membelinya kemarin. Total ada 48 orang yang tinggal di sana. Selain mereka yang bersamanya hari ini, masih ada beberapa orang lain di sana yang datang bersamanya dari planet yang sama. Sinar matahari terbit, oke, aku mengerti. Yin Tianzong mengangguk dan bertanya, apakah kamu sudah menemukan di mana planet asalnya? Belum, kami masih periksa, jawab satpam itu. Minta mereka untuk memeriksa lebih cepat, dia benar-benar berani melawan aristokrasi galaksi. Semakin dia memikirkannya, semakin marah Yin Tianzong. Dia berjalan berputar-putar di ruangan itu dan berkata dengan keras, dia membuatku sangat malu dan aku hampir mati, kirimkan kapal antariksa, berapa banyak kapal antariksa yang bisa aku mobilisasi, berapa banyak yang bisa segera aku gunakan. Penjaga itu berkata dengan hormat, Tuan Muda, Anda dapat mengerahkan total 16 kapal antariksa, namun, saya baru saja berkomunikasi dengan mereka. Dari 16 kapal tersebut, 10 diantaranya adalah kapal antariksa Orde Keempat dan sedang berpatroli serta membersihkan para Zerg yang berencana menyerang planet ini. Mereka membutuhkan waktu setidaknya 24 jam untuk datang. Namun, ada 6 kapal antariksa Orde Ketiga di dekatnya yang dapat kembali dalam waktu 1 jam. Sialan dia, kirim ke 6 kapal antariksa itu kembali sekarang. Yin Tianzong tertawa keras dan berkata, aku akan meledakkan Villa Hong Dali. Meriam pesawat antariksa Orde Ketiga dapat menghancurkan permukaan planet dengan diameter 5.000 km dalam waktu 12 jam. Itu cukup kuat. Dan sekarang, Yin Tianzong langsung memobilisasi 6 orang dari mereka. Dari sini, dapat dilihat bahwa dia bertekad untuk mencapai tujuannya. Alam semesta. 260 miliar kilometer jauhnya dari planet super biru perak. Tempat ini adalah ruang angkasa luar dari planet super biru keperakan. Sebuah bintang raksasa berputar diam-diam di sana. Di sekitarnya ada beberapa planet kecil yang secara bertahap berputar mengelilingi bintang raksasa ini. Dan di tempat ini, terdapat lebih dari 100 kapal luar angkasa Orde Keempat yang panjangnya lebih dari 100 km, bertempur di luar angkasa dengan para Zerg yang tak terhitung jumlahnya dari ras Zerg. Sedangkan untuk Zerg, kelompok yang lebih besar panjangnya mencapai 70 hingga 80 km, sedangkan yang lebih kecil panjangnya mencapai 50 hingga 60 km. Kelompok ini terus-menerus mengirim tentara Zerg ke medan perang. Para prajurit Zerg ini sangat mirip dengan yang ditemukan Hong Dali di inti Thunder Angel. Yang lebih besar tingginya 4 hingga 5 meter, sedangkan yang lebih kecil tingginya 2 hingga 3 meter. Ngomong-ngomong, mereka tidak dianggap sangat besar di alam semesta, tetapi itu bukanlah kekuatan mereka. Kekuatan mereka adalah asam yang dapat melelehkan semua jenis logam.
Begitu Zerg berhasil menerobos kubah pertahanan luar kapal antariksa, hanya beberapa dari mereka yang dapat melelehkan cengkeraman di bagian luar kapal antariksa jenis apapun. Pada saat itu, Countess Zerg akan terbang ke bagian dalam pesawat antariksa melalui lubang ini. Kemudian, pesawat antariksa itu pada dasarnya dapat dilaporkan hancur. Untungnya, jumlah induknya kali ini tidak banyak, hanya sekitar 200 lebih. Ini dianggap sebagai pasukan berskala kecil. Sekarang, di dalam anjungan salah satu kapal luar angkasa. Kapten, bawahan Tuan Muda Tianzong baru saja berkomunikasi, mengatakan bahwa dia ingin kita kembali dan membantunya melakukan sesuatu. Seorang kru pilot dengan cemas bergegas masuk dan berkata, haruskah kita kembali? Ada begitu banyak Zerg di sini, kita tidak bisa pergi sekarang. Sang kapten menyentuh dagunya dan berkata, apa yang dikatakan Tuan Muda? Mereka tidak memaksa kami untuk kembali. Kata kru, saya memberitahu mereka bahwa ada 6 kapal antariksa Orde Ketiga di dekat mereka, pihak lain mengatakan bahwa itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Sang kapten berpikir sejenak lalu berkata, jangan bicarakan ini sekarang, karena Tuan Muda mengalami sesuatu dan butuh bantuan kita harus kembali dan membantunya secepat mungkin, setidaknya, kita harus menunjukkan sikap kita kepadanya, sampaikan perintahku, lebih baik kita buang lebih banyak energi dan tingkatkan daya tembak untuk membunuh 10% lebih Zerg ini, kalau begitu, kita akan meminta izin untuk kembali ke planet ini. Diterima. Dengan sangat cepat, di bagian luas alam semesta ini, sebanyak 10 kapal antariksa Orde Keempat meneriakkan perintah secara internal. Tingkatkan daya keluaran hingga 200%. Meriam sinar partikel utama sudah siap. Meriam sinar subpartikel siap. Hitung mundur untuk menembak. 10, 9, 8, 3, 2, 1, tembak. Seketika, ke-10 kapal antariksa itu meningkatkan daya tembaknya dan puluhan sinar partikel ditembakkan dari meriam utama yang berdiameter lebih dari 500 meter dan meriam sekunder yang berdiameter lebih dari 300 meter ke arah para Zerg. Cahaya dari sinar itu bisa membutakan mata seseorang. Kemanapun sinar itu lewat, semuanya musnah. Sebanyak 10 anak ditembak dan hancur menjadi abu. Selesai, sekarang, berkemas dan kembali untuk membantu Tuan Muda menyelesaikan masalahnya. Sang kapten berkata dengan santai, aku tidak ingin melihat Zerg yang menjijikkan ini lagi. Bab 713. Apakah Anda ingin memahami bagaimana rasanya hidup di atas pesawat luar angkasa Hongdali? Saat mereka kembali ke villa, Tang Muxin memeluk siku Hongdali dan bertanya dengan lembut, Dali, aku benar-benar takut tadi. Jika kamu benar-benar membunuh Yin Tianzong, maka konsekuensinya. Hehe, aku tidak konyol. Aku hanya membuatnya takut. Hongdali menyeringai dan berkata, jika aku benar-benar membunuhnya, perseteruan antara aku dan rasnya akan sangat besar, meskipun mereka belum tahu di mana bumi berada, ini akan tetap menjadi masalah di masa depan, jadi, wajar saja, aku tidak bisa benar-benar membunuhnya. Dasar bajingan kecil. Tang Long berkata dengan keras, aku masih berencana untuk membangun fondasi di sini terlebih dahulu sebelum aku mewariskan warisan tuan tua kepadamu dan membiarkanmu berkembang perlahan. Tapi aku tidak menyangka kau akan menimbulkan masalah besar begitu cepat. Yin Tianzong pasti akan kembali dan mencari bala bantuan untuk menangani kita. Bagaimana kita harus menyelesaikan ini sekarang? Dia dengan marah duduk di sofa, berusaha keras untuk memikirkan solusi. Sebagai kepala pelayan Aimo Tianji, dia sangat menyadari konsekuensi jika membuat marah para aristokrat galaksi. Di masa lalu, ada seseorang dari peradaban yang lebih tinggi yang sangat menghargai dirinya dan peradabannya dan tidak takut pada bangsawan galaksi. Dia mengira bahwa teknologi planetnya cukup untuk menyamai teknologi bangsawan galaksi. Namun, hanya dalam waktu 2 tahun, planet asal orang ini dihancurkan sepenuhnya oleh bangsawan galaksi. Semua tanah milik orang itu di planet super biru perak juga hancur, dan tidak ada yang tersisa untuknya. Seperti itulah para aristokrat galaksi. Jika mereka berhadapan dengan seseorang seperti Jiang Qiansui yang berbicara dengan akal sehat atau memiliki temperamen yang baik, mungkin itu bukan masalah besar. Namun jika mereka berhadapan dengan seseorang yang lebih mudah diajak bicara, konsekuensinya akan sangat parah. Apa yang mungkin terjadi? Hongdali mengernyitkan bibirnya dengan jijik dan berkata, jika Yin Tianzong benar-benar berani pergi ke bumi dan melakukan sesuatu padanya, aku akan menghancurkan seluruh planet super biru perak dengan satu ledakan. Grand Zone-ku bukan hanya untuk pertunjukan. Hongdali tidak membual. Jika Yin Tianzong benar-benar menyerang pesawat asalnya, Hongdali pasti berani meledakkan seluruh planet super biru perak. Orang bodoh akan takut pada orang yang tidak patuh, sedangkan orang yang tidak patuh akan takut pada seseorang yang tidak takut mati. Mengapa Hongdali harus takut pada mereka? Kau pikir semudah itu meledakkan planet super biru perak? Tang Long berkata dengan nada muram, ini adalah planet super yang sangat besar, yang lebih penting, tidak ada manfaatnya jika kalian berdua bertarung satu sama lain, tapi ngomong-ngomong,
meskipun kau biasanya bersikap sangat sederhana dan ceroboh, di saat-saat genting kau masih cukup pintar, apa yang salah denganmu hari ini, mengapa kau harus memilih untuk bertarung dengan bangsawan galaksi sampai akhir? Hari ini pasti akan tiba cepat atau lambat. Hong Dali menyeringai dan memegang tangan Tang Muxin. Xin Xin dan kakak Nian Weiku sangat cantik, mereka menjadi pusat perhatian kemanapun mereka pergi, bangsawan galaksi juga sangat sombong, bahkan jika kejadian hari ini tidak terjadi, itu pasti akan terjadi di lain hari, oleh karena itu, lebih baik aku membalas dan menunjukkan kepada mereka betapa kejamnya aku, sehingga akan lebih mudah untuk menangani hal seperti itu lain kali. Tunjukkan pada mereka betapa kejamnya dirimu. Mendengar ini, Tang Long langsung berpikir bahwa bajingan ini sedang merencanakan sesuatu, jadi dia buru-buru bertanya, kalau begitu, katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan? Bukankah ini mudah? Hong Dali langsung mulai menjelaskan rencananya kepada yang lain. Sekarang, jika dia memegang kipas bulu dan mengenakan hiasan kepala kuno, dia akan seperti Zhuge Liang yang hidup kembali. Setelah dia selesai berbicara, mata mereka semua berbinar dan Tang Muxin berkata dengan heran, Dali, kamu benar-benar brilian, kamu bahkan memikirkan ini. Itu sudah pasti. Hong Dali tertawa dan berkata, bukannya aku orang yang konyol dan tidak bisa menilai keadaan, kan, hehe. Setelah semua orang tertawa beberapa saat, Tang Long tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, mendengar apa yang kamu katakan, aku benar-benar teringat sesuatu. Ada sesuatu yang sudah lama tidak digunakan sehingga aku hampir melupakannya. Ada apa? Mendengar ini, semua orang langsung penasaran. Kalian semua tahu tentang roda 5 elemen, kan? Tan Long tersenyum dan berkata, sebenarnya, tujuan sebenarnya bukanlah hanya sebagai kunci pintu menuju inti malaikat petir. Salah satu tujuan dari roda 5 elemen adalah untuk membuat seseorang menjadi penyihir elemen yang berputar di dunia virtual, sementara yang lain adalah untuk membuka pintu masuk ke inti malaikat petir. Tapi sekarang, Tang Long benar-benar mengatakan bahwa ada kegunaan lain darinya. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, roda 5 elemen bagaimanapun juga adalah benda yang cukup misterius, seharusnya bukan sesuatu yang begitu sederhana dari sudut pandang manapun. Tujuan sebenarnya dari roda 5 elemen Tuan Tua ditemukan olehnya secara tidak sengaja. Tang Long berkata perlahan, roda 5 elemen ini, melalui penciptaan 5 elemen, lingkaran elemennya berputar tanpa batas, sebenarnya, ini adalah mesin energi yang praktis abadi dengan energi tak terbatas. Roda 5 elemen sebenarnya adalah mesin energi. Ya Tuhan, benda ini tampaknya sangat luar biasa. Maksudmu roda 5 elemen ini adalah mesin Mesya? Hong Dali membuka matanya lebar-lebar dan menatap Tang Long. Benar sekali. Tang Long tersenyum dan berkata, setelah kita kembali ke rumah, kamu bisa langsung memanggil Mesya, hehe. Sialan. Hong Dali benar-benar ingin menendangnya. Kenapa kau tidak menyebutkan hal sepenting itu sebelumnya? Tang Long menjawab dengan tenang, kamu tidak bertanya. Sangat cepat, di villa yang baru saja dibeli Hong Dali. Sekelompok besar orang berkumpul di hamparan rumput. Hong Dali memanggil roda 5 elemen dan kemudian bertanya, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Tang Long tersenyum dan berkata, sederhana saja, cukup berteriak panggil Raja Naga dan Harimau saja. Begitu saja. Ya, seperti itu saja. Baiklah. Hong Dali menarik napas dalam-dalam lalu berteriak, panggil Raja Naga dan Harimau. Panggil Raja Naga Harimau. Setelah suara Hong Dali terdengar, roda 5 elemen langsung berputar semakin cepat. Pada saat yang sama, area yang dilingkupinya mulai meluas. Tak lama kemudian, roda 5 elemen menutupi area dengan diameter sekitar 50 meter. Kemudian, seluruh langit mulai bergetar. Roda 5 elemen berputar dengan liar di ruang kosong di depan villa. Kemudian, suara berat sesuatu yang robek terdengar. Ruang angkasa itu sendiri sedang terkoyak. Kemudian, semua pesawat ruang angkasa yang terbang melewati villa itu berhenti dan melihat ke bawah untuk melihat apa yang terjadi. Dengan cepat, mereka semua tercengang dengan apa yang mereka lihat. Diameter area yang tercakup sekarang mendekati 80 meter. Ruang di tengahnya bahkan terdistorsi. Kemudian, dua Mesya yang sangat besar muncul di depan mata semua orang. Siapapun yang melihat adegan ini langsung berdiskusi dalam hati. Ya Tuhan, situasi apa ini? Mereka memanggil Mesya, ya Tuhan, makhluk apa yang bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Cepat, lihat kedua Mesya itu, mereka benar-benar cantik. Di depan mata semua orang ada Mesya yang sangat besar yang diparkir di ruang yang sebelumnya kosong. Yang di sebelah kiri adalah Mesya berbentuk naga yang tingginya sekitar 30 meter. Berwarna biru dan kuning dengan kepala naga yang besar, tubuh yang kokoh, warna biru, dan sisik berhias emas, 4 kaki pincang, dan ekor naga sepanjang sekitar 20 meter. Ada juga sepasang sayap dengan lebar sayap total 60 meter. Mesya lainnya adalah yang berwujud harimau. Tingginya sekitar 20 meter, dan garis-garis putih dan hitam mewarnainya.
Ia memiliki kepala harimau yang besar dan sepasang mata yang tampak ganas yang menatap ke arah kerumunan di depannya. Keempat cakarnya panjangnya sekitar 3 meter, mencengkeram tanah dengan kuat. Ekor harimaunya ditutupi beberapa lapis baju besi dan panjangnya sekitar 6 meter. Di ujung ekornya, ada 5 duri sepanjang 1 meter. Kedua Mesya yang luar biasa cantik ini berkilauan dengan cahaya di bawah lampu kota. Indah sekali. Bahkan dengan sikap Hong Dali yang tenang, dia juga benar-benar tercengang. Setelah tertegun sejenak, dia bergumam pada dirinya sendiri, jadi ini adalah Dragon King Mesya dan Tiger King Mesya, mereka sangat keren. Bagaimana, luar biasa, kan? Tang Long melihat kedua Mesya ini, tertawa, dan berkata, mereka terbuat dari paduan memori terbaik, ketika mereka rusak, mereka akan dapat pulih dengan sangat cepat, kecuali jika mereka rusak sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat pulih sendiri, jika tidak, mereka akan selamanya tetap dalam kondisi ini. Semua orang menatap dengan bingung. Hong Dali memang membayangkan betapa hebatnya kedua Mesya ini, tetapi ia tidak pernah menyangka mereka akan begitu kuat. Dari penampilan dan ukurannya saja, mereka bisa tahu bahwa kedua Mesya ini pasti sangat kuat. Tepat saat semua orang sedang menatapnya, roda 5 elemen tiba-tiba terbelah menjadi 2 roda 5 elemen yang lebih kecil dan terbang menuju Mesya. Dengan sangat cepat, mereka masuk ke dalam Mesya dan tidak terlihat lagi. Ini adalah... Sambil melihat, Tang Muxin berjalan menuju Mesya tersebut. Setelah beberapa langkah, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang dan sebuah suara berat terdengar di kepalanya. Anak muda, apakah kamu ingin memahami arti sebenarnya dari hidup? Suara itu penuh dengan kesungguhan, benar-benar mengejutkannya. Siapa itu? Siapa yang bicara? Tang Muxin terkejut dan melihat sekeliling, tetapi dia sama sekali tidak yakin apa yang sedang terjadi. Tepat saat dia mulai bingung, suara lembut lain terdengar, sebagai yang terpilih, tidakkah kau ingin mencobanya? Suara ini jauh lebih lembut daripada suara sebelumnya, membuatnya sedikit lebih tenang. Pada saat yang sama, Lin Yanwei juga melakukan hal yang sama. Keduanya berjalan maju dengan cepat, Lin Yanwei berdiri di depan Mesya Raja Naga, sementara Tang Muxin berdiri di depan Mesya Raja Harimau. Mereka. Hong Dali menatap Tang Muxin dan Lin Yanwei dengan heran dan bertanya, apakah mereka dalam bahaya? Tidak, sebenarnya, aku hanya berpikir tentang bagaimana cara memberitahumu tentang bagaimana kedua Mesya ini memilih tuan mereka. Wajah Tang Long penuh dengan kegembiraan dan berkata, aku tidak pernah berpikir bahwa Mesya benar-benar akan secara aktif memilih tuan mereka, luar biasa. Memilih seorang master, lalu, dalam keadaan normal, bagaimana prosedur untuk menjadi master mereka? Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang lainnya pun menjulurkan leher untuk mendengar pula. Pasti sangat sulit bagi kedua Mesya hebat ini untuk mengakui seseorang sebagai tuannya, bukan? Ya, memang sangat sulit, namun, ngomong-ngomong, ini juga sangat mudah. Tang Long melihat ke arah Mesya-Mesya itu dan berkata, mereka hanya memilih orang yang sangat cantik atau tampan sebagai tuan mereka. Hong Dali, Levis, Lucifer, sisanya. Mereka benar-benar kecewa dengan dunia yang lebih memihak pada orang-orang berpenampilan menarik. Bab 714. Raja Naga Harimau yang tak terkalahkan. Pada saat yang sama, Tang Muxin dan Lin Yanwei sedang berbicara dengan Mesya mereka. Kalian adalah Raja Harimau Mesya dan Raja Naga Mesya. Tang Muxin merasa aneh dan bertanya. Ya, ini kami. Suara yang tadinya serius itu terdengar lagi. Anak-anak muda, tidakkah kalian ingin mendekati kami? Ya, aku mau. Tang Muxin berteriak dalam hatinya, aku benar-benar mau. Aku ingin bisa membantu Dali juga. Bukan hanya menjadi vas bunga yang dipajang di sampingnya. Adapun Lin Yanwei, dia berkata, bisa melakukan sesuatu untuk tuan muda adalah hal yang paling membahagiakan bagiku. Lalu, anak muda, apakah kau takut? Suara lembut itu terdengar dan berkata, mengemudikan kami, mengendalikan kami untuk berperang, atau menghadapi kematian, apakah kau takut? Aku. Mendengar ini, keduanya tercengang sejenak. Menghadapi perang dan kematian. Ini. Namun, mereka segera mengambil keputusan. Bersama Hong Dali, mereka pasti harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Pikiran mereka sangat sederhana, mereka akan berjuang untuk melindungi Hong Dali. Tidak, kami tidak takut. Mereka tersenyum dan membuka mata. Kepuasan tergambar di wajah mereka. Saya bersedia asalkan saya bisa melindungi Dali. Karena mereka sudah memutuskan, Tang Muxin dan Lin Yanwei menghela napas panjang. Mereka saling memandang dan tersenyum. Demi Dali, mari kita berjuang bersama. Bersama. Iman yang sangat kuat. Suara hikmat itu terdengar lagi. Yang terpilih memang berbeda dari yang lain, lalu. Suara itu berhenti sejenak, lalu berkata dengan keras, ayo, anak muda, demi masa depan umat manusia, berjuanglah.
Setelah teriakan ini, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba melesat keluar dari kepala Dragon King Mesha dan menyelimuti Lin Yanwei. Pada saat yang sama, seberkas cahaya putih dari Tiger King Mesha menyelimuti Tang Muxin. Kemudian, mereka berdua tampaknya telah kehilangan gravitasi dan perlahan-lahan melayang menuju Mesha. Pada saat yang sama, seluruh distrik villa mulai berguncang lagi. Tanah bergetar dan gunung-gunung berguncang. Seolah-olah terjadi gempa bumi. Tang Muxin dan Lin Yanwei dengan cepat masuk ke dalam tubuh Mesha tersebut. Setelah mereka masuk, kedua Mesha tersebut perlahan terangkat dari tanah dan terbang semakin tinggi ke angkasa. Pada akhirnya, kedua Mesha tersebut berubah menjadi bintang meteor berwarna biru dan putih dan saling terjerat. Di dalam bola cahaya, penampilan Mesha Raja Naga dan Mesha Raja Harimau terus berubah. Dengan sangat cepat, terdengar suara auman naga yang panjang. Kemudian, suara Tang Muxin dan Lin Yanwei terdengar di benak semua orang yang hadir di dekatnya. Raja Api, taklukkan iblis, naga dan harimau bersatu. Kemudian, sebuah Mesha biru setinggi 50 meter lebih dan berat 160 hingga 170 ton muncul di depan mata mereka. Mesha biru ini memiliki kepala naga, dada harimau, dan sisik naga. Itu adalah Mesha Super dengan Lin Yanwei sebagai pengendali utama, Raja Naga dan Harimau. Raungan yang menggetarkan langit terdengar lagi. Kemudian, suara agung terdengar, akulah Mesha Super yang mengamuk, naga hijau yang tak terkalahkan, Raja Naga Harimau. Mengikuti raungan ini, statistik Raja Naga Harimau langsung muncul di depan mata Hong Dali. Statistik Raja Naga Harimau. Armor paduan memori penyembuhan diri terbaik. Pertahanan, 28.000. Sumber energi pemulihan super roda 5 elemen. Pertahanan, 64.000. Statistik senjata. Senjata serangan tunggal jarak jauh. Evil Cutting Light. Kekuatan serangan, 130.000. Jangkauan serangan, 40.000 km. Akurasi, plus 50%. Energi yang diperlukan, 200. Lingkungan yang cocok. Tanah. Es. Langit. Es. Alam semesta. Es. Air. Penjelasan tambahan, dengan Evil Cutting Light ini, hancurkan semua musuh. Senjata serangan ganda jarak jauh. Evil Breaking Lightning. Kekuatan serangan, 160.000, jangkauan serangan, 50.000 km, akurasi, plus 20%. Energi yang diperlukan, 1000. Lingkungan yang cocok, tanah, es, langit, es, alam semesta, es, air. Penjelasan tambahan, dengan kekuatan 5 elemen, panggil sambaran petir raksasa dan hancurkan semua musuh dalam jangkauan serangan. Senjata serang ganda berukuran besar. Meteorit bumi raksasa. Kekuatan serang, 150.000, jangkauan serang, 100.000 km, akurasi, plus 30%. Energi yang diperlukan, 800. Lingkungan yang cocok, tanah, es, langit, es, alam semesta, es, air. Es penjelasan tambahan, dengan kekuatan 5 elemen, hancurkan semua musuh di area tersebut. Selain itu, ledakan amarah pilot diperlukan. Senjata jarak dekat. Pedang pemotong gunung Raja Naga Rage Slash. Kekuatan serangan, 240.000. Jangkauan serangan, 10.000 km. Akurasi, plus 50%. Energi yang diperlukan, 2.000. Lingkungan yang cocok. Tanah, es, langit, es, alam semesta, es, air. Penjelasan tambahan, senjata yang paling sering digunakan Raja Naga Harimau, terbuat dari logam super langka. Pedang ini dapat dengan mudah memotong gunung dan menghancurkan batu-batu besar. Selama pertempuran, cabut pedang ini dari mutiara naga di bagian ekor dan tebas musuh dengan amarah Raja Naga. Selain itu, ledakan amarah pilot diperlukan. Jurus terkuat. Dragon King Star Shattering Sword Reverse Killing Slash. Kekuatan serangan, 1 juta. Jangkauan serangan, 100.000 km. Akurasi, plus 50%. Energi yang diperlukan, 10.000. Lingkungan yang cocok, tanah, es, langit, es, alam semesta, es, air. Penjelasan tambahan, jurus terkuat Dragon Tiger King, dengan kekuatan 5 elemen, memanggil pedang energi terkuat dan membelah planet menjadi 2 dengan 1 serangan. Selain itu, pilot diharuskan memiliki Heart of a Protector terkuat untuk dapat menggunakan jurus ini. Yang ini, agak kuat. Melihat statistik terperinci, Hong Dali sangat puas. Akhirnya aku punya sesuatu yang mampu bertarung. Hehe, dengan kemampuan Sin-Sinku, mereka yang berani membuatnya marah lain kali akan sangat sial. Mesha Raja Naga terbang di langit, menciptakan angin kencang. Kemudian, cahaya putih menyala dan Raja Naga Harimau berwarna biru berubah menjadi Raja Naga Harimau berwarna putih. Pada saat yang sama, suara yang sedikit lebih lembut terdengar. Aku adalah Mesha Super yang mengaum, Harimau Putih terkuat, Raja Naga Harimau. Kemudian, statistiknya muncul.
Armor paduan memori penyembuhan diri terbaik. Pertahanan, 28.000. Sumber energi pemulihan super roda 5 elemen. Pertahanan, 64.000. Statistik senjata. Senjata serangan tunggal jarak jauh. Tiger Kingfish. Kekuatan serangan, 120.000. Jangkauan serangan, 40.000 km. Akurasi, plus 50%. Energi yang diperlukan, 100. Lingkungan yang cocok. Tanah, es, langit, es, alam semesta, es, air. Penjelasan tambahan, dengan Tiger Dragonfish ini, pukul semua musuh. Senjata serangan jarak jauh. Tiger King Roar. Kekuatan serangan, 150.000. Jangkauan serangan, 40.000 km. Akurasi, plus 20%. Energi yang diperlukan, 200. Lingkungan yang cocok. Tanah, selatan, langit, selatan, alam semesta. Tanpa efek, air. Penjelasan tambahan, dengan raungan Tiger Dragon King, ciptakan gelombang kejut untuk menghancurkan semua musuh. Jurus target tunggal. Tarian naga dan harimau. Kekuatan serangan, 250.000. Jangkauan serangan, 10.000 km. Akurasi, plus 80%. Energi yang diperlukan, 500. Lingkungan yang cocok. Tanah, es, langit, es, alam semesta, es, air. Es. Penjelasan tambahan, dekati lalu gunakan semua jenis senjata untuk menghancurkan musuh. Selain itu, ledakan amarah pilot diperlukan. Jurus terkuat. Tiger King Sword God Cutting Slash. Kekuatan serangan, 1 juta. Jangkauan serangan, 100.000 km. Akurasi, plus 50%. Energi yang diperlukan, 10.000. Lingkungan yang cocok. Tanah, es, langit, es, alam semesta, es, air. Es. Penjelasan tambahan, jurus terkuat Tiger Dragon King, dengan kekuatan 5 elemen, memanggil pedang energi terkuat yang bahkan dapat membunuh dewa. Selain itu, pilot diharuskan memiliki hati pelindung terkuat untuk dapat menggunakan jurus ini. Ini sungguh luar biasa. Dengan Dragon Tiger King ini, Grand Zone milikku, dan The Dark Angel, aku tidak perlu takut lagi pada apapun sekarang. Dengan sangat cepat, setelah memamerkan Mesha baru mereka, Dragon King Mesha terbagi lagi menjadi Dragon King Mesha dan Tiger King Mesha. Kemudian, setelah Tang Muxin dan Lin Yanwei keluar dari Mesha, mereka dengan gembira berlari ke Hong Dali. Tang Muxin menyeringai dan berkata, "Dali, bagaimana, bukankah Sister Yanwei dan aku sangat mengesankan? Kami dapat mengemudikan Mesha sekarang, kami juga dapat melindungimu." Gadis kecil ini tampak sangat gembira. Lagi pula, dia memang selalu memikirkan bagaimana melakukan sesuatu untuk Hong Dali. Ya, lumayan. Hong Dali mengungkapkan bahwa dia juga sangat puas. Tidak cukup hanya bergantung pada Grand Zone dan The Dark Angel, sebelumnya aku hanya mengkhawatirkan hal ini, tetapi sekarang tidak lagi, haha. Lin Yanwei tersenyum dan menatap Hong Dali. Dia berkata dengan lembut, "Tuan muda, aku bisa berjuang untukmu dan melindungimu sekarang, aku sangat bahagia." "Haha, sebenarnya, kau selalu melindungiku." Hong Dali menyeringai, sama sekali tidak serius. "Kalian semua sangat penting bagiku, hehe." Baiklah, baiklah, bajingan kecil ini benar-benar riang." Tang Long menghela napas dan berkata, "Baiklah, berhentilah menyombongkan diri dan ikutlah denganku. Masih banyak hal penting yang harus kukatakan padamu." "Hah? Mungkinkah ada hal baik lainnya?" Kelompok mereka bergegas masuk ke dalam villa. Tang Long duduk di sofa dan berkata, "Pada dasarnya, aku berharap kau bisa berkembang perlahan setelah datang ke sini dan membangun markasmu sendiri. Lalu, aku bisa memberikan warisan tuan tua kepadamu sedikit demi sedikit dan menghindarimu menarik perhatian karena memiliki kekayaan yang besar. Lagi pula, ada pepatah lama di negara surgawi yang mengatakan kekayaan tidak boleh ditunjukkan kepada orang lain, namun bertentangan dengan ini, kau sudah membuat keributan besar saat datang ke sini dan menyinggung salah satu bangsawan galaksi, dan juga menjadi terhubung dengan yang lain juga. Bukannya aku menginginkan ini." Hong Dali mengernyitkan bibirnya dan berkata, "Siapa yang meminta mereka bersikap seperti itu? Bukankah lebih baik jika kita bisa berbicara dengan baik-baik? Bagaimana mungkin bangsawan galaksi bisa berbicara dengan akal sehat denganmu?" Tang Long berkata, "Jiang Qianshui unik dari orang-orangnya yang lain, orang seperti itu yang bisa membedakan yang benar dari yang salah jelas merupakan pemandangan langka di antara bangsawan galaksi. Kebanyakan dari mereka seperti Yin Tianzong, melakukan sesuatu tergantung pada suasana hati mereka. Ketika suasana hati mereka sedang baik, mereka mungkin membalasmu dengan senyuman. Ketika suasana hati mereka sedang buruk, mereka bisa saja membunuhmu tanpa alasan. Ini adalah hal yang paling aku benci." Hong Dali berkata, "Apakah tidak ada hak asasi manusia? Bagaimana kita bisa hidup? Aku ingin menyia-nyiakannya, menyia-nyiakannya. Bangsawan galaksi itu seperti kaisar di bumi." Tang Long mengangkat bahu dan berkata, "Kaisar yang berakal sehat akan mudah diajak bicara,
tetapi kaisar yang tidak berakal sehat bisa membunuh siapa saja yang mereka inginkan, tentu saja, ini tidak penting. Yang penting adalah karena kamu sudah terhubung dengan Jiang Qiansui sekarang, langkah selanjutnya akan sedikit lebih mudah. Karena sekarang kau punya dukungan, aku bisa memberimu bagian yang lebih besar dari warisan tuan tua sekarang, aku tidak akan memberitahumu angka pastinya karena kau tidak peka terhadap angka, lagi pula, bahkan dengan caramu menghambur-hamburkan, itu seharusnya cukup untuk bertahan lama, namun, sebelum kau bisa mulai menghambur-hamburkan dengan senang hati, ada sesuatu yang harus kau selesaikan. Yin Tianzong pasti tidak akan membiarkan hal itu terjadi setelah kau mempermalukannya kali ini, aku baru saja memeriksa, sekitar 1 jam kemudian, kapal antariksa bangsawan galaksi akan tiba di sini, sekarang, kita perlu melihat apakah rencanamu benar-benar akan berhasil atau tidak, jika ya, maka semuanya akan baik-baik saja, jika tidak, maka kita harus bergegas dan lari, merampok kapal antariksa, dan mencari tempat untuk melakukan osilasi ruang angkasa. Alam semesta begitu besar, tidak akan mudah bagi mereka untuk dapat menemukan kita, tentu saja, bumi akan berada dalam masalah. Sebenarnya, berbicara tentang itu, kehidupan bangsawan galaksi sangat berharga, jika kau benar-benar dapat membuatnya takut menyentuh kita, kita mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk hidup dengan damai. Karena semuanya telah direncanakan, langkah selanjutnya adalah melihat apakah rencana itu berhasil atau gagal. Ya, aku mengerti. Hong Dali mendengus dan berkata, semua orang pergi dan beristirahat sebentar. Setengah jam kemudian, semua orang akan memasuki Mesya. Setelah mereka datang, mari kita sambut mereka dengan baik sehingga mereka tidak akan berani menyentuh kita lagi lain kali dan menyelamatkan kita dari masalah. Semua orang menjawab, oke. Kemudian, mereka semua kembali beristirahat. Dali. Setelah semua orang masuk ke kamar masing-masing untuk bersiap, Tang Muxin melambaikan tangan ke arah Hong Dali, wajahnya memerah. Kau, ikut aku sebentar, ya. Hah. Dari suasananya dan bagaimana orang lain memandangnya, ada sesuatu yang terjadi hari ini. Bab 715. Dali, cium aku. Ada apa? Tanya Hong Dali, namun kakinya tak ragu dan mengikutinya. Tang Muxin menundukkan kepalanya, hampir membenamkannya di dadanya. Dia memimpin jalan di depan dan dengan sangat cepat datang ke kamarnya. Ngomong-ngomong, ini adalah pertama kalinya Hong Dali memasuki kamar Tang Muxin. Dindingnya berwarna merah muda-muda, dan sangat bersih. Tempat tidurnya juga tertata rapi, dan sepasang boneka beruang yang sangat lucu diletakkan di samping bantal. Jadi seperti inikah penampakan kamar seorang gadis? Hong Dali mencium aroma harum samar di dalam kamar dan melihat sekeliling. Sangat sederhana dan bersih, inilah kesan yang diberikan kamar Tang Muxin kepada Hong Dali. Lalu, Xin. Hong Dali menyentuh hidungnya dan bertanya, untuk apa kau ingin aku datang ke sini? Di dalam arloji luar angkasa, setelah mendengar ini, Tang Long tidak dapat menahan keinginan untuk menendangnya sampai mati. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Dali. Tanpa diduga, Tang Muxin dengan kasar menerkam ke dalam pelukannya dan menangis. Ini salahku, aku membuat masalah besar untukmu, jika aku tidak pergi dan berjalan di jalanan, ini tidak akan terjadi. Haha. Dasar gadis konyol. Hong Dali tertawa dan menepuk punggungnya. Dengan pola galaksi aristokrats, ini pasti akan terjadi cepat atau lambat, kamu sangat cantik, wajar saja kalau kamu akan menarik perhatian orang lain, tidak apa-apa, kali ini, kita hanya perlu menghajar mereka sampai mereka takut pada kita dan tidak akan ada masalah lain kali, jangan takut, oke. Mendengar kata-kata menghibur Hong Dali, Tang Muxin akhirnya merasa sedikit lebih baik. Dia mengangkat kepalanya pelan dan menatap mata Hong Dali. Mengumpulkan seluruh keberaniannya, dia berkata, Dali, cium aku. Dali, cium aku. Menatap mata Tang Muxin dan mendengar kata-katanya, pikiran Hong Dali langsung meledak. Apakah ini dianggap sebagai kode rahasia atau semacamnya? Kehebohan. Hong Dali memeluk erat pinggang Tang Muxin dan tanpa berkata apa-apa lagi, langsung menciumnya. Di sensor, saling bersentuhan, Hong Dali merasakan aroma harum di bagian tubuh yang disensor, Tang Muxin, seluruh tubuhnya menjadi hangat. Ngomong-ngomong, ini hanyalah sifat manusia. Saat bagian tubuh yang disensor, mereka terhubung, organ tubuh yang disensor, mereka saling terjalin, tangan Hong Dali tanpa sadar menyentuh bagian tubuh yang disensor di bawah lehernya, Tang Muxin. Bagus sekali, bajingan kecil. Di dalam jam angkasa, Tang Long bertepuk tangan dengan keras untuk Hong Dali. Mereka akhirnya berciuman dan bersentuhan, ini tidak mudah. Suara disensor. Tang Muxin mengeluarkan dengungan pelan, matanya yang berair perlahan menutup. Saat ini, hatinya sudah terbuka sepenuhnya. Jika Hong Dali ingin melangkah ke tahap selanjutnya, dia pasti tidak akan menolaknya. Pada saat ini, jika Hong Dali tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, dia benar-benar akan menjalani hidupnya dengan sia-sia, meskipun dia seorang idiot cinta, itu tidak berarti dia tidak tahu apa-apa. Di masa lalu,
dia kurang lebih telah menonton beberapa film perang dari Jepang di kehidupan sebelumnya. Karena itu, dia bersiap untuk melangkah ke langkah berikutnya. Pada saat ini, Hong Dali tersenyum lembut, menggendongnya dan meletakkannya dengan ringan di perabotan yang disensor. Kemudian, seluruh tubuhnya tindakan yang disensor ke tubuh Tang Muxin. Merasakan beban Hong Dali, Tang Muxin mencengkeram wajahnya erat-erat, begitu malunya hingga tindakan tersensornya menjadi lebih berat. Apakah kamu takut? Hong Dali bertanya dengan lembut. Suara disensor, tidak juga. Tang Muxin sangat malu hingga seluruh tubuhnya memerah, tidak berani membuka matanya sama sekali. Dalam situasi seperti itu, proses yang disensor menjadi sangat penting. Hong Dali dengan lembut mengusap lehernya, bagian tubuh yang disensor dengan lembut menepuk bagian tubuh yang disensor, lalu perlahan mencium arah yang disensor. Suara disensor. Tang Muxin mengeluarkan dengungan lembut lagi. Saat ini, Hong Dali mencium bagian tubuh yang disensornya, lalu dia dengan penasaran mengulurkan tangannya dan menyentuh bagian tubuh yang disensor. Kemudian, seluruh tubuh Tang Muxin langsung menggigil. Anak baik, teruslah berjuang. Tang Long bersorak di sampingnya. Jangan beri dia kesempatan. Pada saat ini, orang yang disensor 4, orang yang disensor 5, dan orang yang disensor 6, merasukinya, bagian tubuh yang disensor Hong Dali berhasil, dia telah mewarisi tradisi orang yang disensor 7 yang mulia. Pada saat genting seperti ini, Hong Dali tentu tidak boleh terganggu. Namun, Li yang tiba-tiba mengetuk pintu dengan marah dan berkata, Tuan Muda. Ada berita buruk, cepat keluar, langit. Ada 6 kapal antariksa di langit dan mereka sedang menuju ke arah kita. Sialan. Kok bisa aku diganggu di saat genting begini? Bagian tubuh yang disensor Hong Dali sudah sangat kondisi yang disensor. Bagian tubuh yang disensor imutnya tidak pernah digunakan sejak menjadi normal lagi, tetapi dia benar-benar terganggu pada saat yang krusial. Sialan, aku akan meledakkannya. Hong Dali dengan marah disensor dari tubuh Tang Muxin dan menariknya. Cepat, masuk ke meja terlebih dahulu. Oh, oke. Tang Muxin tidak berani menatap Hong Dali sekarang dan membiarkannya menariknya, menurunkannya dan berlari bersamanya. Kini 9 antek ditambah Lucifer dan yang lainnya sudah berkumpul di halaman, bersiap menaiki meja. Begitu Hong Dali muncul bersama Tang Muxin, semua orang bersiap. Momo, apakah kamu takut? Hong Dali menyentuh kepala Wang Mo kecil dan berkata, hari ini akan menjadi adegan besar. Aku tidak takut selama kakak Dali ada di sini. Wang Mo kecil adalah pendukung setia Hong Dali dan menganggukkan kepalanya dengan keras. Haha, bagus sekali, kata Hong Dali, semuanya, bersiap-siap. Seketika, Hong Dali, Lin Yanwei, dan Levis menaiki Grand Zone. Wang Mo membawa Liang dan antek-antek lainnya, dan Tang Muxin serta Lin Yanwei membawa sisanya dan menaiki meja masing-masing. Hanya setengah menit kemudian, semua orang yang mengikuti Hong Dali keluar dari bumi telah memasuki meja. Lagi pula, kemampuan bertahan ketiga meja itu sangat kuat, jauh lebih aman berada di dalamnya daripada tinggal di dalam villa. Kota Shenluo. Awalnya, keadaan di berbagai distrik masih cukup tenang. Orang-orang berjalan di jalan dan pesawat ruang angkasa berukuran kecil terus terbang di langit. Sekarang sudah sekitar pukul 8 malam, waktunya orang-orang makan malam dan menikmati kehidupan malam. Namun, hari ini jelas bukan hari yang damai. Suara gemuruh keras terdengar di langit, menarik perhatian banyak orang. Setelah mereka mengangkat kepala untuk melihat, mereka semua langsung tercengang. Ada sebanyak 6 pesawat antariksa sepanjang 50 km di langit. Melihat ke atas dari tanah, orang-orang bahkan tidak dapat melihat pesawat antariksa itu secara utuh, hanya cahaya yang terpantul dari penutup logamnya. Itu cukup mencolok. Suasana menjadi amat tertekan. Cepat, lihat itu kapal antariksa galaksi Aristocrats. 6, sebanyak 6 kapal antariksa Orde Ketiga, ya Tuhan, kenapa mereka datang ke sini? Sesuatu yang besar sedang terjadi hari ini, ya Tuhan, seseorang pasti telah menyinggung bangsawan galaksi. Jadi mereka mengirim kapal antariksa ke sini untuk membalas dendam, cepat, lari. Ahahaha, kapal antariksa ada di sini, satu ledakan dari meriam mereka dapat menghancurkan bangunan dalam radius 10 km lebih, semuanya, cepat, lari. Pada saat yang sama, alarm yang keras terdengar di distrik-distrik di kota Shenluo yang dilewati oleh kapal-kapal antariksa. Pada saat yang sama, berbagai departemen mulai membubarkan kerumunan. Warga yang terhormat, kapal luar angkasa Ordo Ketiga di bawah bangsawan galaksi akan datang untuk berbisnis. Silakan segera tinggalkan area di arah yang berlawanan, bangsawan galaksi akan mengganti rugi semua bangunan yang rusak dengan biaya 100%, jika kalian tidak pergi sekarang, tidak akan ada yang peduli jika kalian mengalami kecelakaan. Setelah peringatan ini berbunyi, sejumlah warga biasa semua menaiki pesawat ruang angkasa mereka dengan waspada dan dengan panik terbang menjauh. Begitu pertempuran dimulai, tempat ini mungkin akan berubah menjadi abu dalam sekejap mata.
Seluruh langit dipenuhi dengan pesawat ruang angkasa berukuran kecil. Itu bahkan lebih menakutkan daripada kawanan belalang di bumi. Setidaknya ada beberapa ratus ribu wahana antariksa di udara sekarang. Ditambah lagi, masih ada lebih banyak wahana antariksa yang lepas landas dan lepas landas. Kapal antariksa galaksi aristokrat sudah ada di sini, begitu mereka bertempur, kota itu akan hancur dalam hal distrik. Tentu saja, bangunan dan barang-barang itu tidak penting, yang lebih penting adalah keselamatan mereka sendiri. Mereka tidak bisa ceroboh tentang itu. Begitu meriam kapal antariksa itu ditembakkan, bahkan para dewa tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Diiringi suara gemuruh keras di langit, keenam pesawat luar angkasa itu dengan cepat tiba di atas distrik tempat Villa Hongdali berada. Kapal-kapal antariksa itu mengepung Villa Hongdali dari jarak yang sangat jauh. Banyak meriam diarahkan ke tiga mesia yang mereka tumpangi. Meriam yang lebih kecil berdiameter lebih dari 30 meter, sedangkan yang terbesar berdiameter setidaknya 300 meter. Selain hal-hal lain, hanya dengan melihat ini saja mereka yang kurang berani akan menjadi takut setengah mati. Dali, mereka sudah sampai. Suara Tang Muxin terdengar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sederhana saja, lihat dulu reaksi mereka. Hongdali mendengus dan berkata, jika mereka berani menembak kita secara langsung, kita akan menghancurkan mereka. Hongdali. Dengan sangat cepat, suara arogan Yin Tianzong terdengar di langit. Hari ini, aku akan memberitahu kalian konsekuensi karena menyinggung bangsawan galaksi. Aku secara khusus membawa 6 kapal luar angkasa Orde Ketiga untukmu. Kalian harus merasa terhormat. Narsisis. Hongdali mengemudikan Grand Zone dan perlahan-lahan terangkat ke langit. Kemudian, ia menghadap salah satu pesawat antariksa, yang menurut Tang Long adalah tempat Yin Tianzong berada. Hongdali berkata dengan nada meremehkan, tidak heran kau tidak bisa merayu Jiang Qiansui. Jika aku jadi dia, aku juga tidak akan menyukaimu. Bab 716. Tembak aku. Wewewe apa? Hongdali praktis menuangkan pasir ke lukanya. Yin Tianzong berteriak dengan marah, aku seorang bangsawan galaksi, asam nukleat dalam sel-selku berbeda dari orang-orang biasa, susunan nukleotida mengandung rahasia kuno, baik urasil dan adenin bergabung untuk membentuk basa baru yang disebut adenin urin, dan kondensasi dehidrasi asam amino pada kromosom telah dihubungkan menjadi peptida tipe keluarga kompleks yang cantik. Aku begitu istimewa sehingga bahkan jika aku memakan semua gula di seluruh dunia, reagen Feilin tidak dapat membuat warna urinku menjadi merah bata, lemak subkutan tidak dapat diwarnai oleh Sultan Sudan atau Sudan 34, bahkan asam klorida tidak dapat memisahkan denaku dari sel-selku. Hongdali, Tang Muxin, Li Nianwei, ya Tuhan, bahkan Tang Long pun tercengang. Aku tahu bahwa bangsawan galaksi itu narsis, tetapi aku belum pernah bertemu seseorang yang narsis seperti dia. Aku sangat mulia, anggun, dan tampan sehingga semua orang di dunia jika dijumlahkan tidak akan sebanding dengan sehelai rambutku. Yin Tianzong berkata dengan marah, dan kau berani mengatakan bahwa Qiansui tidak akan menyukaiku, bagaimana mungkin, bagaimana itu bisa diterima, Qiansui adalah milikku. Sebenarnya, Hongdali dulu berpikir bahwa Yin Tianzong ini masih dapat disembuhkan. Tapi sekarang, dia jelas tidak berpikir begitu lagi, anak ini sudah tidak bisa diobati lagi. Kau benar-benar cerewet. Hongdali sudah bersiap untuk bertarung. Kau banyak bicara, tapi apa maksudmu sebenarnya? Kau masih berencana untuk bertarung atau tidak? Terus terang saja. Bersujudlah padaku, minta maaflah padaku. Yin Tianzong berkata, asalkan kau bersujud, meminta maaf, dan mengatakan bahwa kau menyesal dan bahwa kau seharusnya tidak menyinggung orang yang begitu mulia dan sempurna sepertiku dan menjadi antekku, aku akan bermurah hati dan membiarkanmu pergi kali ini. Apa-apaan ini? Memintaku untuk bersujud dan meminta maaf. Apakah kamu mencoba membuatku tertawa? Kau hanya tahu cara bicara omong kosong. Hongdali merasa tertekan dan berkata, bisakah kau menunjukkan sesuatu yang lebih substansial? Kau ingin bertarung atau apa? Jika kau ingin bertarung, tembak saja aku dengan meriammu. Jika tidak, cepatlah dan kembali. Apa gunanya hanya bicara murahan? Wewewe apa yang kau katakan? Kau bilang aku bicara murahan. Yin Tianzong langsung menjadi fanatik dan berteriak, kau benar-benar mengatakan bahwa bangsawan galaksi yang tampan, mulia, dan anggun? Aku, bicara murahan, Hongdali, kau mati, aku katakan padamu, jika aku tidak membuatmu mati hari ini, nama belakangku bukan Yin lagi. Jika kau benar-benar mampu, tembak aku. Hongdali mengendalikan Grand Zone untuk mengaitkan jarinya. Aku menunggumu. Melihat hal ini, pilot yang bertugas mengendalikan meriam di garis depan bertanya kepada Yin Tianzong, Tuan Muda Tianzong, apakah kita akan menembak? Setelah dia menanyakan hal ini, semua awak yang mengendalikan meriam menunggu perintah Yin Tianzong untuk menembak. Selama bangsawan galaksi memberi perintah, keenam meriam utama kapal antariksa pasti akan langsung menembak. Mengenai konsekuensinya, bangsawan galaksi akan menanggungnya, jadi mereka tidak perlu mempertimbangkannya. Tetapi pada tahap ini,
Yin Tianzong ragu-ragu. Dia mempermalukan dirinya sendiri di depan Hong Dali sebelumnya, jadi dia datang kali ini untuk melampiaskan amarahnya. Karena dia merasa jika dia langsung menembak Hong Dali dan membunuhnya seperti ini, itu tidak akan cukup baginya untuk meredakan amarahnya, setidaknya, dia harus memaksa Hong Dali untuk memohon pengampunannya. Kemudian, terserah pada suasana hatinya untuk melihat apakah dia ingin membunuh Hong Dali atau membiarkannya pergi. Sebenarnya, ngomong-ngomong, Yin Tianzong benar-benar berpikir untuk menjadikan Hong Dali sebagai anteknya. Jika itu terjadi, dia akan sangat bangga saat dia keluar lain kali. Dia akan meminta Hong Dali untuk menembakkan petir ke semua orang yang menentangnya. Seberapa keren itu? Oleh karena itu, memikirkan hal ini, Yin Tianzong agak enggan untuk benar-benar membunuh Hong Dali. Jika bukan karena ini, dia tidak akan banyak berbicara dengan Hong Dali dan langsung menembaknya. Dan jelas, pemikirannya ini benar-benar menyelamatkan hidupnya. Jika dia benar-benar menembak setelah tiba, Hong Dali pasti tidak keberatan membunuhnya daripada melarikan diri. Oleh karena itu, meskipun Yin Tianzong sangat marah, dia tidak langsung memerintahkan meriam utama untuk menembaknya. Dia menyentuh dagunya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba berkata, berapa level meriam terkecil di kapal antariksa? Kaliber 5 meter. Para kru menjawab, bertanggung jawab untuk membersihkan Zerg yang mendekati pesawat antariksa. Gunakan yang ini, tembak dia dengan yang ini dulu. Yin Tianzong langsung memberi perintah. Bidik psikomesyanya, biarkan dia merasakan seperti apa rasa takutnya. Bagaimana mungkin aku tidak menikmati waktuku bermain dengan mainan yang menyenangkan seperti itu? Karena dia ingin melatih Hong Dali menjadi anteknya, dia tentu harus membuat Hong Dali merasakan seperti apa rasa takutnya terlebih dahulu sehingga akan mudah untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Diterima. Dengan sangat cepat, pesawat luar angkasa ini membidik siku Grand Zone dan menembakkan meriam sinar partikel berukuran terkecilnya. Ngomong-ngomong, kekuatan meriam sinar partikel ini memang cukup kuat. Ia dapat dengan mudah menyingkirkan para Zerg saat mereka mendekat. Jika tidak, planet super ini pasti sudah jatuh ke tangan para Zerg sejak lama. Dengan sangat cepat, sinar itu mencapai Grand Zone dalam sekejap mata. Tanpa diduga, tepat saat sinar partikel mencapai 10 meter di depan Grand Zone, sinar itu terbelah dan sinar energinya terbang ke berbagai arah, menciptakan beberapa lubang dan kerusakan di seluruh distrik villa. Dalam jarak 2 km dari sekitarnya, sebagian besar villa runtuh dan menyebabkan awan debu besar. Tapi tidak ada satupun goresan di Grand Zone. Di lapangan, pertahanan terkuat Grand Zone. Sebelum diresapi biji imium, Medan at Grand Zone sudah dapat bertahan melawan semua senjata di bumi. Sekarang, setelah diresapi biji imium, daya pertahanan Medan at meningkat pesat. Senjata dengan daya serang di bawah 150.000 tidak efektif melawannya. Sederhananya, alasan Hong Dali begitu tenang adalah karena dia tahu seberapa kuat kekuatan pertahanan Medan at. Ini, situasi apa ini? Yin Tianzong melihat ke arah Grand Zone, lalu melihat ke arah pilot dan bertanya, apakah kamu ketinggalan? Kurasa, aku tidak meleset. Pilot itu juga agak tidak yakin. Tidak ada masalah dengan perhitungan tadi, dan posisi Mesya misterius ini juga tidak berubah, jadi bagaimana mungkin dia bisa meleset? Ganti ke yang lebih besar. Yin Tianzong berteriak dengan marah, gunakan yang 50 meter kali ini. Meriam kaliber 50 meter itu sudah 2 kali lebih panjang dari Grand Zone itu sendiri. Kekuatan meriam ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun masalahnya, Hong Dali tentu saja tidak akan memberinya kesempatan. Kau sudah selesai, kan? Hong Dali tertawa dan berkata, kalau begitu, giliranku, meriam penghancur ruang, tembak. Meriam penghancur luar angkasa. Daya serang, 280.000, jangkauan serangan, 100.000 km, akurasi, plus 100%. Energi yang diperlukan, 600. Lingkungan yang cocok. Tanah. Es. Langit. Es. Alam semesta. Es. Air. B. Penjelasan tambahan, buka lubang cacing dan luncurkan gelombang gravitasi ke dalamnya, itu akan menyebabkan ledakan di ujung lubang cacing tempat musuh berada, melebihi kekuatan senjata kosmik universal Mesya Finfunel beberapa kali lipat. Perbandingan tambahan, kekuatan serangan meriam partikel beam senjata pesawat luar angkasa tingkat kosmik adalah 120.000. Ini adalah salah satu dari 2 jurus lemah yang bisa digunakan Grand Zone saat ini. Bagaimanapun, mesin tenaganya masih merupakan mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi yang disempurnakan. Namun masalahnya, meskipun kekuatan jurus ini sangat normal bagi Grand Zone, jurus ini sudah pasti cukup untuk menghadapi kapal luar angkasa Orde ketiga. Ledakan. Di depan Grand Zone, ruang beriak, lalu ruang dengan diameter sekitar 5 meter terkoyak. Dengan sangat cepat, alat penembakan di dada Grand Zone mulai mengumpulkan kekuatan energi yang sangat kuat dan kemudian gelombang gravitasi berenergi tinggi yang tak terhitung jumlahnya menghantam lubang cacing yang terkoyak. Di atas pesawat luar angkasa.
Dia benar-benar berani menembaki pesawat antariksa. Yin Tianzong membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat Grand Zone milik Hong Dali dan tertawa terbahak-bahak. Perisai pertahanan Mesianya memang cukup mengesankan, tetapi perisai pertahanan pesawat antariksa kita juga bukan hanya untuk pertunjukan. Baiklah, lebih baik seperti ini, aku akan menunjukkan kepadanya kekuatanku hari ini. Aku memang penasaran ekspresi apa yang akan dia tunjukkan ketika Mesia bodohnya bahkan tidak dapat menembus perisai pertahanan pesawat antariksa. Apakah dia ingin menggunakan benda sekecil itu untuk melawan pesawat antariksa? Pesawat antariksaku adalah pesawat antariksa Orde Ketiga. Pesawat itu dapat menghancurkan planet kecil hanya dalam beberapa tembakan, dan perisai pertahanannya juga sangat kuat. Apakah dia pikir Mesia kecilnya cukup untuk melawan ini? Tidak mengherankan jika Yin Tianzong begitu percaya diri. Yang terpenting adalah bahwa bangsawan galaksi selalu menjadi orang-orang yang memiliki teknologi untuk membuat senjata terkuat. Meskipun perisai pertahanan Grand Zone milik Hong Dali bukanlah sesuatu yang pernah mereka lihat sebelumnya, Yin Tianzong tidak percaya bahwa dia benar-benar dapat menembus medan pertahanan kapal antariksanya. Para Zerg sangat kuat, bukan? Namun, mereka mampu melawan mereka karena perisai pertahanan mereka. Namun, saat ia baru saja memikirkan hal itu, seorang anggota kru yang bertugas memantau sumber energi tiba-tiba berteriak, "Darurat! Ada kekuatan energi besar yang mendekati kita." Tepat setelah dia mengatakan ini, di dalam perisai pertahanan kapal luar angkasa ini, banyak lubang cacing terbuka pada saat yang sama. Setidaknya ada lebih dari 100 lubang cacing, masing-masing berdiameter sekitar 10 meter. Dengan sangat cepat, setelah lubang cacing terbuka, banyak gelombang gravitasi berenergi tinggi ditembakkan dari lubang cacing tersebut. Ziz! Serangkaian suara benda-benda yang terkoyak terdengar. Hanya dalam sepersekian detik, kapal antariksa tempat Yin Tianzong berada sudah rusak parah. Seluruh kapal antariksa itu tertembak dan mengeluarkan asap. Badan pesawat luar angkasa mulai terbakar dan berbagai sumber energi mulai memercik kemana-mana. Kerusakan kritis, kerusakan kritis. Seketika, semua orang di dalamnya ketakutan. Hanya satu tembakan yang berhasil menembus kapal luar angkasa Orde Ketiga. Bagaimana ini mungkin, bagaimana? Sambil ketakutan, Yin Tianzong, yang merupakan prajurit planet tingkat ketiga, tidak dapat berdiri dengan stabil. Dia buru-buru lari tanpa sepatah kata pun, jika mesin tenaga kapal antariksa rusak dan jatuh ke tanah, dia tidak akan dapat melarikan diri saat itu bahkan jika dia menginginkannya. Dalam waktu 30 detik, lebih dari 30 pesawat ruang angkasa berukuran kecil terbang keluar dari pesawat luar angkasa, dengan Yin Tianzong berada di salah satunya. BOOOMMM. Untungnya, meskipun pesawat luar angkasa ini mengalami serangan yang sangat hebat, ukurannya tetap sangat besar, mesinnya tidak mengalami kerusakan serius. Namun, perisai pertahanannya tidak dapat diaktifkan lagi. Bab 717. Tak seorang pun di dunia bisa menyelamatkanmu. Hong Dali, bagaimana Hong Dali ini bisa mendapatkan senjata yang begitu menakutkan? Yin Tianzong hampir ketakutan sampai ingin buang air kecil. Jujur saja, meskipun dia adalah seorang bangsawan galaksi, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi senjata yang begitu menakutkan. Itu menyebabkan kapal luar angkasa Orde Ketiga berakhir dalam keadaan seperti itu hanya dengan satu tembakan. Bagaimana itu mungkin? Namamu Yin Tianzong, kan? Pada saat ini, suara tawa Hong Dali terdengar dari jauh. Apakah kamu masih ingin bertarung? Jika kamu masih ingin bertarung, mari kita lanjutkan. Lagi pula, aku baru saja datang ke tempat ini. Daratan planet super biru perak ini cukup besar, kurasa itu cukup untuk meledakkanku untuk sementara waktu. Tunggu saja. Yin Tianzong adalah contoh standar seseorang yang lebih suka menderita daripada kehilangan mukanya. Tidak akan membiarkanmu pergi. Aku seorang aristokrat galaksi, seorang aristokrat galaksi. Saat ini, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Jika bukan karena dia ingin mempertahankan harga dirinya yang tersisa, dia sebenarnya ingin bergegas dan lari. Selama dia masih hidup, dia selalu bisa kembali untuk membalas dendam di lain hari. Oh, terserahlah. Hong Dali berkata dengan nada hambar, aku akan meledakkan semua pesawat antariksa yang kau kirimkan kepadaku. Ngomong-ngomong, aku memang punya senjata peta, dan aku belum pernah punya kesempatan untuk menggunakannya sebelumnya. Baguslah, kau bisa menjadi targetku, kau ingin mencobanya sekarang. Sebenarnya, Hong Dali hanya membuatnya takut. Grand Zone memang memiliki senjata peta, Gravitational Wave Cannon. Kekuatan serangan, 270.000, jangkauan, 50.000 km, hit rate, plus 100%. Energi yang diperlukan, 1000. Medan yang cocok. Daratan. Es. Udara. Es. Alam semesta. Es. Air. B. Catatan tambahan, ciptakan beberapa bola gravitasi di sekitar dan tembak ke beberapa arah, serang semua target di dalam area, itu dapat menghancurkan dunia dalam 1 hari. Catatan, senjata tidak dapat membedakan antara kawan dan lawan. Selain hal-hal lain,
yang terpenting adalah benda itu tidak bisa membedakan antara kawan dan lawan. Kalau tidak, Hong Dali pasti sudah menggunakan benda ini sekarang. Bagus, bagus sekali. Yin Tianzong berkata dengan fanatik, seseorang yang begitu sempurna sepertiku dengan gen yang sempurna benar-benar kalah darimu dua kali, aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja, sama sekali tidak. Yin Tianzong kini berada dalam posisi sulit. Jika ia terus meminta kapal antariksa lain untuk menembak, harga dirinya akan tetap terjaga, tetapi konsekuensinya akan sulit diprediksi. Mesya Hong Dali terlalu menakutkan, mereka tidak dapat membaca statistik spesifiknya, tetapi sebenarnya dapat membuka lubang cacing kecil. Hanya Tuhan yang tahu apakah senjata kapal antariksa itu efektif melawannya. Jika tidak, ia akan berada dalam bahaya. Tapi kalau dia pergi begitu saja, malu juga dong. Dia adalah seorang aristokrat galaksi, orang yang seperti kaisar. Seorang kaisar yang dipermalukan oleh orang desa, bukan sekali tapi dua kali, bagaimana dia bisa menanggungnya? Oh, aku tahu kau masih ingin mencari masalah denganku. Suara Hong Dali terdengar, kalau begitu, aku akan mengajarimu sebuah moral hari ini, jika kau berani menyentuh teman-temanku, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Granzon bergerak. Mesin tenaga Granzon belum cukup kuat untuk memungkinkannya bergerak dengan kecepatan tercepatnya, tetapi lebih dari cukup untuk mengejar pesawat ruang angkasa Yin Tianzong. Hanya dalam waktu 2 tarikan napas, Hong Dali telah menghalangi jalannya dan menebasnya dengan pedangnya. Asteris Wus. Bilah merah menyala itu memotong jembatan pesawat ruang angkasa kecil milik Yin Tianzong bagaikan memotong mentega. Ahahaha. Tidak. Yin Tianzong berteriak dengan panik. Ini berada di ketinggian 2000 meter lebih di langit dan pesawat antariksanya masih di atas, tidak tahu apakah akan jatuh atau tidak. Tapi sekarang, dengan pesawat antariksanya yang terpotong, dia pasti akan mati. Yin Tianzong benar-benar ketakutan sekarang. Tolong aku. Ngomong-ngomong, bisakah kau tidak bersikap memalukan? Hong Dali menebas 2 kali lagi. Oleh karena itu, pesawat ruang angkasa Yin Tianzong menjadi botak sepenuhnya, hanya kokpit yang tersisa, dan sekarang sedang digenggam di tangan Granzon. Apakah menurutmu aku harus meremas tanganku sekarang? Hong Dali menatap kokpit, tertawa dan berkata, sekali saja. Tolong aku. Lendir Yin Tianzong hampir keluar dari hidungnya. Aku takut. Hentikan. Tepat pada saat genting ini, sebuah mesya terbang dari jauh. Mesya itu seluruhnya berwarna putih, tingginya sekitar 30 meter lebih, dan mengenakan jubah yang terbuat dari pelat logam. Dan di bagian belakang jubah ini terdapat 3 kata besar, aristokrat galaksi. Qiansui. Itu Jiang Qiansui yang mengemudikan mechanya sendiri. Turunkan dia sekarang. Begitu dia tiba di tempat kejadian, dia langsung menghalangi jalan Hong Dali dan berkata dengan keras, berhentilah berkelahi. Jika kapal antariksa itu jatuh, seluruh distrik ini akan hancur. Tidakkah kalian mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kalian? Akhirnya ada seseorang di sini untuk menyelamatkanku. Yin Tianzong sangat bersyukur dalam hatinya dan ingin memeluk kakinya dan menangis, tetapi mulutnya dengan keras kepala berkata, Qiansui, jangan hentikan aku pasti akan membunuh bajingan ini hari ini, penduduk desa bodoh ini, dasar bajingan. Apa-apaan ini, kamu masih saja keras kepala. Ngomong-ngomong, Hong Dali benar-benar terkesan dengan seberapa cepat pria ini bisa mengubah ekspresinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Hong Dali bersiap untuk meremas tangannya. Apa kamu percaya aku akan meremasmu sampai mati? Cukup. Jiang Qiansui menegur Yin Tianzong terlebih dahulu. Tianzong, bisakah kau tidak gegabah? Apakah kau pikir masalah yang kau sebabkan kali ini belum cukup? Jika kapal luar angkasa Orde ketiga benar-benar jatuh, seluruh kota Shenluo akan hancur. Dia tidak salah. Meteorit yang menyebabkan punahnya dinosaurus di bumi hanya berdiameter sekitar 100 km lebih. Meskipun pesawat antariksa ini berukuran setengah dari itu dan tidak terlalu tinggi di langit, jika benar-benar jatuh, gelombang gaya akan cukup untuk menghancurkan setidaknya setengah dari kota Shenluo. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar ini, Yin Tianzong tidak mengatakan apa-apa. Setelah memarahi Yin Tianzong, Jiang Qiansui menatap Hong Dali dan bertanya, Dali, kamu baru saja mengatakan bahwa kita berteman, kan? Hah, ya, benar. Hong Dali tersenyum lebar dan bertanya, ada apa dengan itu? Kalau begitu, bisakah kau mendengarkanku dan melupakan semuanya kali ini? Jiang Qiansui memohon padanya sekarang. Dengan identitasnya sebagai bangsawan galaksi, ini sudah menjadi hal yang paling bisa ia lakukan. Ngomong-ngomong, tidak mengherankan jika sikapnya terhadap Hong Dali cukup baik. Hong Dali benar-benar seperti serigala tunggal, tidak ada seorang pun di belakangnya yang dapat mereka gunakan untuk mengancamnya. Selain itu, senjatanya sangat kuat dan hampir menembak jatuh sebuah kapal antariksa dengan satu tembakan. Jiang Qiansui tidak punya alasan untuk bersikap tegas padanya. Bahkan jika dia benar-benar bisa membunuh Hong Dali, setidaknya kota Shenluo pasti akan hancur akibat pertempuran mereka. Mungkin.
Hong Dali mendengus dan berkata, jika Yin Tianzong ini tidak datang untuk mencari masalah denganku, aku juga malas untuk bertarung dengannya. Tianzong, bagaimana denganmu? Jiang Qiansui melihat ke kokpit Yin Tianzong. Masalah ini akan berakhir di sini saja, apakah tidak apa-apa? Tunggu saja, masalah ini belum selesai. Yin Tianzong mendengus marah. Dia lebih baik menderita daripada kehilangan mukanya. Jiang Qiansui bergumam muram, lalu buru-buru membicarakan hal-hal serius. Hong Dali, turunkan dia dulu. Aku datang ke sini mencarimu karena aku punya masalah serius lainnya. Aku serius. Oh. Hong Dali menjawab, oh, lalu berkata kepada Tang Muxin, Lin Yanwei, dan Wang Mo, baiklah, semuanya, berkemaslah, mari kita lihat apa yang akan dia katakan. Fiuh. Melihat mereka akhirnya bisa memikirkan semuanya dengan baik, Jiang Qiansui menghela napas panjang. Ini akhirnya berakhir. Kemudian, dia memerintahkan pesawat antariksa. Tarik pesawat antariksa itu untuk diperbaiki terlebih dahulu, kalian semua bisa pergi sekarang, kalian tidak dibutuhkan di sini lagi. Diterima. Mendengar perintah ini, kelima kapal antariksa itu dengan penuh rasa terima kasih meninggalkan tempat itu sambil membawa serta kapal antariksa yang rusak itu. Ngomong-ngomong soal itu, mereka benar-benar ketakutan. Mesia aneh ini sungguh sangat menyeramkan, senjatanya malah menyerang di dalam perisai pertahanan. Itu hampir curang, bukan? Tak lama kemudian, suasana menjadi tenang. Ikutlah denganku. Jiang Qiansui berkata pada Hong Dali, ada hal baik yang ingin kukatakan padamu. Oh, baiklah. Hong Dali mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku akan mendengarkan apa yang akan kau katakan terlebih dahulu. Galaksi Aristokrat, Villa Keluarga Yin. Kamu bilang Tianzong diganggu oleh seseorang, dan dia tersengat listrik oleh petir yang dipanggil orang itu. Seorang pria parubaya menyipitkan matanya dan melihat pemandangan malam yang indah di luar villa. Siapa orang itu? Sudahkah kamu memeriksa latar belakangnya? Ya, benar. Penjaga yang bertugas melindungi keselamatan Yin Tianzong secara diam-diam melaporkan. Dia seorang pemuda bernama Hong Dali. Planet asalnya belum terdaftar, jadi kami belum menemukan di mana tempatnya. Namun, kami menemukan tempat tinggalnya. Di distrik ke-18 Kota Barat, distrik Villa Bright Sunsin. Tuan Muda Tianzong telah mengerahkan 6 kapal antariksa ke sana. Namun, 6 kapal antariksa, berapa levelnya? Ayah Yin Tianzong bertanya, apakah 6 cukup? Kapal luar angkasa Orde ketiga. Penjaga itu menyeka keringat dinginnya. Menurutku itu belum cukup, sepertinya Tuan Muda kalah lagi. Hong Dali ini memang punya kemampuan untuk menang lagi. Ayah Yin Tianzong memejamkan mata, berpikir sejenak, lalu berkata, katakan padaku detailnya, jangan sembunyikan apapun dariku. 10 menit kemudian. Mampu mengendalikan angin dan petir, kemampuan super. Ayah Yin Tianzong menyentuh dagunya dan berkata, menarik, jarang sekali menemukan orang seperti itu, minta Langriser untuk datang ke sini dan pergi bersamaku nanti. Oh, oke. Mendengar nama Langriser, dahi penjaga itu langsung dipenuhi keringat dan dia bergegas keluar. Langriser, pengawal tingkat tinggi keluarga Yin, Ordo keempat tingkat planet. Kemampuan terhebatnya adalah kekebalannya terhadap petir dan kendali atas tulang-tulangnya. Dia jelas merupakan salah satu kekuatan tempur terkuat dari bangsawan galaksi. Tugas utamanya adalah melindungi anggota inti keluarga Yin. Yin Tianzong langsung memanggil Langriser, dia pasti sangat marah. Yin Tianzong selalu diperlakukan seperti harta karun sejak kecil, ayahnya bahkan tidak pernah memukulnya sekalipun sepanjang hidupnya. Namun Hong Dali ini benar-benar berani menyerang putranya yang berharga. 2 kali. Bagaimana mungkin dia membiarkan masalah seperti itu berlalu begitu saja? Jika dia benar-benar membiarkan ini berlalu begitu saja, bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di hadapan para aristokrat galaksi yang lain di lain waktu? Tuan. Pada saat ini, penjaga lain bergegas masuk dan berkata, ada berita dari pihak Hong Dali, ada beberapa kemajuan baru di sana. Baiklah, ceritakan padaku. Ayah Yin Tianzong mengangguk. Secara rinci. Melalui berbagai sumber, kami menghubungi para pengusaha Graham yang merupakan orang pertama yang berhubungan dengan Hong Dali. Penjaga itu berkata dengan hormat, menurut berita yang kami terima, planet asal Hong Dali disebut bumi, koordinatnya adalah 1.584.748, 1.254.782, dan 1.698.441. Planet asalnya adalah planet kecil yang baru saja memasuki era elektronik berenergi tinggi. Planet itu tidak terlalu besar, diameternya hanya sekitar 13.000 km dengan populasi sekitar 5 miliar. Bab 718. Ganggu anakku, aku akan ganggu planet asalmu. Bagus. Setelah mendapatkan informasi tentang planet asal Hong Dali, ayah Yin Tianzong memukul meja dengan keras.
Siapkan 8 pesawat antariksa planet Orde keempat untuk segera berangkat. Saat mereka tiba, segera kelilingi planet asalnya tetapi jangan menyerang. Dia berkata perlahan, Hong Dali tampaknya orang yang keras kepala, aku ingin melihat apa lagi yang bisa dia lakukan. Ya, penjaga itu menerima perintah itu, berbalik dan segera meninggalkan ruangan untuk membuat pengaturan. Kapal induk antariksa planet Orde keempat panjangnya lebih dari 100 km. Mereka adalah kekuatan utama saat berperang melawan pasukan Zerg di luar angkasa. Akan sangat mudah bagi mereka untuk menghancurkan sebuah planet menjadi debu. Setelah memberi instruksi kepada penjaga, Ayah Yin Tianzong mengambil jubah yang khusus digunakan oleh bangsawan galaksi dan memakainya sambil bergumam, Hong Dali, aku ingin melihat orang macam apa kamu bahkan berani menyentuh Tianzong kami, Yang tercetak pada bagian belakang jubah adalah karakter-karakter berikut. Bangsawan, Liang. Di alam semesta. Di bagian kelompok tempur kapal induk milik keluarga Yin. 8 pesawat antariksa Orde keempat yang masing-masing panjangnya lebih dari 100 km berbaris dalam satu baris. Di salah satu pesawat, seseorang menyampaikan perintah terbaru dari Yin Liang. Kapten, Tuan Liang ingin kita menuju koordinat 1.584.748, 1.254.782, 1.698.441. Sang kapten menghisap pipanya dan bertanya, apakah dia mengatakan alasannya? Ini adalah pertanyaan penting. Ia harus tahu apa yang sedang terjadi sehingga ia dapat memutuskan apa yang harus dilakukan ketika saatnya tiba. Jika keadaannya serius, maka tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Mereka akan segera menghancurkan planet ini. Jika tidak serius, maka mereka akan mengepung mereka tanpa menyerang dan memaksa pihak lain untuk mencari perdamaian. Dia mengatakan bahwa seorang pemuda bernama Hong Dali berasal dari planet ini, dia menindas Tuan Muda Tianzong. Utusan itu berbisik, Tuan Tua sangat marah, dia meminta untuk mengepung planet ini begitu kita sampai dan menunggu instruksinya. Baiklah, mengerti. Sang kapten mengangguk. Itu mudah, karena Tuan yang memerintahkannya, semuanya, bersiaplah untuk keluar angkasa dalam 2 menit, semoga tidak terlalu jauh. Di rumah keluarga Yin. Tuan. Seorang pria yang tingginya sekitar 1,7 meter membungkuk hormat kepada Yin Liang. Saya mendengar bahwa seseorang menindas Tuan Muda Tianzong. Pria ini tidak terlalu tinggi. Kulitnya putih keabu-abuan, dan ada bayangan gelap di bawah matanya yang membuatnya tampak seperti tidak tidur selama berhari-hari. Dia adalah prajurit terkuat di istana Yin Liang, Lang Riser. Dia kebal terhadap arus listrik dan dapat mengendalikan semua tulang di tubuhnya. Dengan kekuatan penuh, tulang belakangnya dapat menembus logam. Itu mengerikan. Yang terpenting, dia sangat pandai menyamar dan dapat menyerang saat tidak diduga. Dia tidak pernah gagal sekalipun saat bekerja untuk keluarga Yin. Ya, seorang pemuda. Yin Liang berkata dengan dingin, mereka bertengkar 2 kali, dia benar-benar menyebalkan. Jadi, membunuh atau menangkap, tanya Lang Riser. Jika membunuh, tidak perlu dikatakan lagi, dia akan membunuh saat terlihat. Jika menangkap, itu akan sedikit lebih merepotkan, tetapi hanya sedikit. Kita lihat saja nanti. Yin Liang berkata, aku ingin melihat dari apa nyali pemuda ini. Sambil berbicara, dia bertanya kepada penjaga, di mana Hong Dali sekarang? Tuan. Penjaga itu berkata dengan hormat, dia ada di restoran berputar brand bersama Nona Qiansui dari keluarga Jiang. Ketika mendengar bahwa Jiang Qiansui juga ada di sana, Yin Liang langsung mengerutkan kening. Apa masa depan gadis ini jika bergaul dengan orang desa? Pergilah sekarang. Mari kita lihat situasinya. Di sisi lain, di galaksi aristokrat Jiang Manor. Jiang Duxing, ayah Jiang Qiansui, sedang membaca buku dengan santai sambil mendengarkan laporan sipir. Ketika mendengar bagian tentang Hong Dali yang memukuli Yin Tianzong untuk kedua kalinya, dia melompat dari sofa dan berkata dengan heran, apa, Hong Dali melakukannya lagi, apakah dia benar-benar muak hidup? Penjaga itu berkeringat deras dan berbisik, ya, Hong Dali melakukannya lagi. Laporan mengatakan bahwa Tuan Muda Tianzong bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. 6 pesawat ruang angkasa planet Orde ketiga pergi, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Bahkan Jiang Duxing, yang memiliki banyak pengalaman dengan berbagai situasi, sedikit tercengang ketika mendengar laporan penjaga itu. Apakah Hong Dali benar-benar sekuat itu? Mesyanya sangat aneh. Penjaga itu berkata dengan hati-hati, senjata partikel berdiameter 5 meter sama sekali tidak efektif terhadap mesyanya, aku tidak tahu senjata jenis apa yang dimiliki mesyanya, bahkan dapat membuka lubang cacing dan menyerang pesawat antariksa melalui perisai mereka, hanya satu ledakan melumpuhkan pesawat antariksa yang ditumpangi Tuan Muda Tianzong. Ya, Hong Dali memang agak aneh. Dia mengusap dagunya dan merenung sejenak, lalu bertanya, di mana dia sekarang? Dia sedang bersama Nona Qiansui di restoran berputar brand untuk membicarakan beberapa hal, Tuan Muda Tianzong juga ada di sana. Oh,
Tianzong juga ada di sana. Jiang Duxing memikirkannya sejenak lalu tiba-tiba menggebrak meja di depannya dengan keras. Penjaga, Tuan. Tak lama kemudian, 10 pengawal muncul di hadapannya dan berkata, kami menunggu instruksi Anda, Tuan. Jiang Duxing mengenakan jubah yang secara eksklusif dikenakan oleh para aristokrat galaksi dan berkata, restoran berputar brand, kecepatan maksimal. Tuan tua, Ibu Jiang Qiansui, Gu Feilan, masuk dan bertanya, apa yang terjadi, apakah Qiansui dalam bahaya? Qiansui baik-baik saja. Jiang Duxing berjalan keluar dan berkata dengan muram sambil berjalan, Hong Dalilah yang dalam masalah, dia memukuli Yin Tianzong lagi, dengan sifat protektif Yin Liang, dia pasti akan membawa orang ke sana, karena Hong Dali memiliki hubungan dengan tetua Mo Tianji. Aku tidak bisa tidak melakukan apa-apa. Dia memukulinya lagi. Gu Feilan tercengang. Hong Dali begitu berani, Yin Tianzong sedikit sombong, tapi dia tidak perlu memukulinya 2 kali, kan? Bukannya kau tidak tahu seperti apa Tianzong, dia selalu harus menjadi orang terakhir yang harus memutuskan, dia sudah seperti itu sejak muda, kata Jiang Duxing tanpa daya. Wajar saja kalau dia bertemu seseorang yang tidak bisa menoleransi dia. Benarkah? Gu Feilan tidak tahu harus berkata apa. Yin Tianzong telah bersikap sombong dan keras kepala sejak usia muda. Orang luar tidak berani mengatakan apapun, tetapi di antara para bangsawan galaksi, dia terkenal karena menolak untuk menyerah bahkan ketika dia bersalah. Tidak seorang pun tahu apa yang harus dilakukan terhadap temperamennya itu. Baiklah, aku akan pergi dulu, jangan khawatir. Jiang Duxing berkata, karena Hong Dali memiliki hubungan dengan tetua Mo Tianji dan bukan orang yang impulsif, semuanya seharusnya tidak terlalu buruk. Di alam semesta, sekitar 195,3 juta kilometer jauhnya dari tata surya kita. Ruang angkasa terdistorsi, terkoyak, terlipat, terentang, dan akhirnya, 8 pembawa ruang angkasa planet Orde keempat muncul di medan bintang. Pergerakan luar angkasa itu siksaan yang sangat menyiksa. Sang kapten meneguk air beberapa kali dan berkata, konfirmasikan posisi kita. Para kru segera mulai menghitung dan segera mengeluarkan hasilnya. Kapten, kita berada sekitar 195 juta kilometer jauhnya dari koordinat 1.584.748, 1.254.782, 1.698.441, berdasarkan kecepatan normal kita, akan memakan waktu sekitar 11 hari untuk sampai di sana. Baiklah, lumayan. Sang kapten mengangguk puas dan berkata, kita beruntung karena jaraknya hanya sejauh ini, kupikir kita harus terbang selama 2 atau 3 bulan, pergilah ke dunia virtual dan laporkan pada Master. Di pesawat ruang angkasa Yin Liang. Tuan tua, seorang penjaga melapor kepada Yin Liang, menurut berita terbaru dari armada ke-37, mereka saat ini berada sekitar 195 juta kilometer dari bumi, berdasarkan kecepatan pesawat ruang angkasa planet Orde keempat yang mencapai 200.000 kilometer per detik, mereka dapat sampai di sana dalam waktu sekitar 11 hari. Baiklah, bagus aku mengerti. Yin Liang mengangguk puas dan berkata dengan dingin, Hong Dali, jika kau menindas anakku, aku akan menindas planet asalmu, aku akan melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Brand Revolving Restaurant, ruang pribadi nomor 10.000. Kamar pribadi ini hanya digunakan oleh keluarga Jiang. Tidak seorang pun diizinkan menggunakannya selain anggota keluarga Jiang. Saat itu, Hong Dali dan yang lainnya berada di ruangan pribadi ini. Apa katamu? Teriak Yin Tianzong. Kau ingin menjadikan Hong Dali seorang bangsawan kehormatan, kenapa kau ingin melakukan itu, kenapa kau benar-benar ingin menjadikan orang desa yang kasar dan kotor ini sebagai bangsawan kehormatan? Bisakah kau bicara lebih pelan? Jiang Qiansui berharap dia bisa membunuhnya dengan pukulan. Apakah kau lupa bagaimana kau dipukuli oleh Hong Dali? Dia tidak salah. Yin Tianzong benar-benar memiliki ingatan yang buruk. Dia tampaknya mudah melupakan sesuatu. Bagaimana mungkin seorang aristokrat galaksi yang gagah, karismatik, terhormat, dan elegan sepertiku dipukuli? Yin Tianzong memulai narsismenya lagi. Setiap gen dan sel dalam diriku sempurna. Kita bahas masalah kita dulu. Jiang Qiansui memutuskan untuk mengabaikan si narsisis dan berkata kepada Hong Dali, aku sudah bercerita tentangmu kepada ayahku saat aku pulang. Ayahku berkata, karena kau adalah kerabat tetua Mo Tianji, dan roda 5 elemen ada di tanganmu, kau memenuhi syarat untuk menjadi anggota bangsawan kehormatan keluarga Jiang. Bangsawan kehormatan, apa itu? Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu, bangsawan yang ada di luar. Aneh sekali, kenapa Tang Long tidak menyebutkannya sebelumnya? Pada saat ini, proyeksi Tang Long muncul. Qiansui, bangsawan kehormatan ini, apa maksudnya? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Baiklah, sederhananya, Qiansui menyusun pidatonya dan berkata perlahan, sistem ini diterapkan sekitar 823 tahun yang lalu, populasi bangsawan galaksi selalu rendah,
Tetapi populasi aliansi galaksi terus bertambah, wilayah pengaruh mereka juga bertambah. Ini membutuhkan sejumlah besar pengawas untuk mempertahankan kendali atas orang-orang. Para tetua memutuskan untuk mengizinkan orang-orang dari planet lain untuk bergabung dengan barisan kami setelah 3 tahun berdiskusi. Orang-orang ini dikenal sebagai bangsawan kehormatan. Bab 719. Kau bukan tandinganku sejak aku berusia 3 tahun. Saat ini, ada 8 tingkatan bangsawan kehormatan, yang dibedakan berdasarkan warna jas panjang mereka. Jas panjang merah termasuk tingkatan terendah bangsawan kehormatan. Setelah itu, ada warna oranye, kuning, hijau, perak, biru, ungu, dan terakhir, tingkatan tertinggi, hitam. Setiap tingkatan bangsawan kehormatan memiliki jumlah kekuatan yang berbeda. Level terendah adalah merah, yang memiliki satu distrik di bawah kendali mereka, sebuah rumah besar seluas 300.000 meter persegi, dapat memobilisasi satu kapal induk planet Orde Pertama, dan memiliki 2 prajurit planet Orde Pertama sebagai penjaga. Orange memiliki 2 distrik di bawah kendali mereka, sebuah rumah besar seluas 600.000 meter persegi, dapat memobilisasi 2 pesawat ruang angkasa planet Orde Pertama, dan memiliki 4 prajurit planet Orde Pertama sebagai penjaga. Yellow memiliki 3 distrik, sebuah rumah besar seluas 900.000 meter persegi, dapat memobilisasi 3 pesawat ruang angkasa Orde Pertama planet, dan memiliki 6 prajurit planet Orde Pertama sebagai penjaga. Green memiliki 4 distrik, rumah besar seluas 1,2 juta meter persegi, dapat memobilisasi 4 pesawat ruang angkasa Orde Pertama planet, dan memiliki 8 prajurit planet Orde Kedua sebagai pengawal. Saat kita mencapai level perak, levelnya akan meningkat pesat. 6 distrik, rumah besar seluas 2 juta meter persegi, 1 wahana antariksa planet Orde Kedua, dan 2 prajurit planet Orde Kedua sebagai penjaga. Biru, gandakan itu. Ungu, gandakan lagi. Terakhir adalah level tertinggi bangsawan kehormatan, hitam. Mereka mendapat 12 distrik, rumah bangsawan seluas 16 juta meter persegi, 1 pesawat ruang angkasa planet Orde Ketiga dan 2 prajurit planet Orde Ketiga sebagai penjaga. Dengan manfaat seperti itu, para bangsawan kehormatan menerima perlakuan yang setara dengan kita, orang-orang bintang beta yang sebenarnya. Setiap tahun, ada banyak orang luar biasa yang bersaing untuk mendapatkan posisi bangsawan kehormatan. Tahun lalu, keluarga Jiang kami memiliki kuota 36 bangsawan kehormatan merah, dan jumlah orang yang mendaftar adalah. Ketika dia sampai pada bagian ini, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, 18,6 juta orang. 18,6 juta orang. Bersaing untuk memperebutkan 36 tempat. Ya Tuhan, ini adalah jumlah persaingan yang tak terhitung banyaknya daripada mencoba mendapatkan jabatan pegawai negeri di bumi, bukan? Hong Dali sangat terkejut hingga ingusnya hampir menetes dari hidungnya. Benarkah, begitu banyak orang yang bersaing hanya untuk 36 tempat, dan mereka berada di level terendah? Tahun ini adalah salah satu tahun dengan jumlah orang paling sedikit. Jiang Qiansui tersenyum dan berkata, bagaimanapun, menjadi bangsawan kehormatan sama saja dengan mendapatkan gelar resmi dan tanah yang menyertainya. Selama kamu tidak bertindak berlebihan, kamu dapat hidup seperti kaisar di wilayahmu sendiri. Manfaatnya sangat signifikan. Kami, bangsawan galaksi, adalah pengawas seluruh Bima Sakti dan memegang sejumlah besar kekuasaan. Tang Long mengangguk setuju dan berkata, itu benar, jumlah populasi bangsawan galaksi selalu menjadi masalah yang mengganggu orang-orang bintang beta sejak lama. Namun, Qiansui, setelah mengatakan begitu banyak, apakah kamu meminta Hong Dali untuk ikut kompetisi? Jika memang begitu, kamu sebaiknya langsung membunuhnya. Dia tidak salah. Siapa Hong Dali? Jika sesuatu dapat dilakukan oleh orang lain, dia akan dengan tegas menolak melakukannya sendiri. Jika sesuatu dapat diselesaikan dengan uang, dia tidak akan pernah menggunakan kekerasan. Jika sesuatu dapat diselesaikan dengan menghabiskan $10, dia harus menghabiskan setidaknya $100. Dia mungkin lebih baik mati daripada bersaing memperebutkan posisi di antara bangsawan kehormatan. Tentu saja tidak. Jiang Qiansui menatap Hong Dali dan tersenyum, lalu berkata, Dali sangat kuat dan dia punya hubungan dengan tetua Mo Tianji, jadi dia punya prioritas. Aku pulang ke rumah untuk meminta pendapat ayahku dan dia merasa bahwa Dali bisa langsung menjadi bangsawan kehormatan tingkat oranye. Semua formalitas bisa langsung diproses tanpa perlu pengujian lebih lanjut. Dia bisa langsung menjadi bangsawan kehormatan. Tidak perlu melalui formalitas. Dan dia bisa langsung menjadi bangsawan kehormatan tingkat oranye. Ini luar biasa. Hong Dali tersenyum lebar dan menatap Tang Long. Paman Tang Long, tetua Mo Tianji memang punya pengaruh besar, hehe. Segala hal lainnya tidak penting. Setelah ia menjadi bangsawan kehormatan, akan ada lebih sedikit masalah dan lebih banyak keuntungan. Itu adalah hasil yang diinginkan, yang terpenting, ia tidak perlu mengubah namanya. Bukankah kau mengatakan hal yang sudah jelas? Tang Long melirik Hong Dali. Tuan tua adalah prajurit nomor 1 di Galaksi Timur, apakah kau pikir itu hanya untuk pamer? Dali, Jiang Qiansui menatap Hong Dali, tersenyum dan berkata,
bagaimana menurutmu, apakah kamu akan setuju? Hehe, mungkin. Hong Dali mengangkat alisnya ke arah Jiang Qiansui. Begitu aku setuju, aku akan menjadi bangsawan kehormatan, aku mendapatkan distrik dan pesawat ruang angkasa. Ya, kata Jiang Qiansui. Itu kelihatannya tidak buruk. Hong Dali menyeringai dan mengangguk. Kalau begitu, aku akan menjadi bangsawan kehormatan untuk saat ini, sejujurnya, tidak ada yang penting, aku hanya berpikir mantelmu sangat keren. Tampaknya dia setuju karena mantelnya. Baiklah, aku membawa pakaiannya. Jiang Qiansui bertepuk tangan, lalu seorang penjaga muncul dengan kotak kristal. Di dalam kotak itu, sepotong pakaian transparan terlipat rapi, berkilauan dengan cahaya kebangsawanan. Jas hujan eksklusif galaksi aristokrat, pemberian Jiang Qiansui, 100% asli. Kok bisa transparan? Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah seharusnya berwarna oranye? Dasar orang desa, jangan pakai kalau tidak suka. Yin Tianzong berkata dengan marah, jas hujan galaksi aristokrat awalnya seperti itu, ketika mengakui pemiliknya, warnanya akan berubah, orang luar tidak akan bisa memalsukannya, dan mereka tidak akan berani memalsukannya, sudah kubilang kau orang desa, kalau bukan karena Qiansui, aku benar-benar ingin menghajarmu. Sial, belum ada jaminan siapa yang akan dipukuli. Orang ini sudah melupakan rasa sakitnya begitu lukanya sembuh. Apakah kamu yakin kamu yang akan memukulku atau aku yang akan memukulmu? Hong Dali sama sekali tidak menyerah. Bagaimana kalau kita keluar dan melihat-lihat? Aku seorang aristokrat galaksi, aku sempurna, mulia, anggun, dan tanpa cacat di setiap sel. Yin Tianzong menghentakkan kakinya. Percaya atau tidak, hanya satu kata dariku dan kau tidak akan pernah menjadi aristokrat kehormatan seumur hidupmu. Kau pikir aku peduli? Hong Dali membalas dengan cepat. Kau bisa mencobanya. Jiang Qiansui kali ini menjadi pintar. Melihat mereka berdua akan mulai bertengkar lagi, dia bangkit dan menarik Yin Tianzong menjauh. Bisakah kamu berhenti mempermalukan dirimu sendiri? Apakah kamu belum tahu seperti apa temperamen Hong Dali sekarang? Dia cukup kuat dan juga sangat protektif, haruskah kamu melawannya? Tentu saja. Dia benar-benar berani menyerang diriku yang mulia. Yin Tianzong juga menolak untuk menyerah. Setiap kali aku memikirkan betapa terhinanya aku merasa ingin membunuhnya 100 kali. 100 kali. Tidak bisakah kau menyelesaikannya dengan cara lain? Jiang Qiansui berkata dengan marah, bisakah kau mendengarkanku sekali saja? Katakan saja. Yin Tianzong menggertakkan giginya. Aku akan memutuskan apakah aku ingin menerimanya. Sekarang pergilah ke sana dan katakan bahwa kau telah bertindak impulsif, lalu minta maaf dan katakan bahwa kau akan mencoba hidup berdampingan dengan damai mulai sekarang, cepat pergi. Jiang Qiansui melambaikan tinjunya. Aku akan memukulmu jika kau menolak untuk pergi, kau bukan tandinganku sejak aku berusia 3 tahun. Baiklah, baiklah. Ini adalah ancaman yang serius, dan Yin Tianzong tidak punya pilihan selain mundur. Bukannya aku tidak bisa mengalahkanmu, aku hanya tidak ingin menyakitimu. Dia melihat Jiang Qiansui melambaikan tinjunya lagi bersiap untuk memukulnya dan segera berlari. Itu, Yin Tianzong menjatuhkan dirinya di depan Hong Dali, menatap langit-langit dan bergumam, itu salahku sebelumnya, aku impulsif, maaf, sebenarnya, kau cukup kuat, hanya sedikit lebih lemah dariku. Dia mengatakan itu tanpa sedikit pun ketulusan, dan dia bahkan tidak menatap Hong Dali secara langsung saat mengatakannya, hampir seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Namun, tidak mudah bagi seorang narsisis untuk mengatakan sesuatu seperti itu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hong Dali sangat senang mendengarnya. Kalau begitu, haruskah kita akhiri saja? Kurasa begitu. Yin Tianzong bergumam, aku tidak melakukannya untukmu, aku melakukannya untuk Qiansui, jangan pikir aku takut padamu. Tidak masalah. Hong Dali mengobrak-abrik tubuhnya dan segera mengeluarkan sebuah batu merah tua seukuran kepalan tangan. Dia melemparkannya ke Yin Tianzong dan berkata, aku juga sedikit impulsif sebelumnya, ini untukmu, anggap saja ini sebagai kompensasi. Hong Dali adalah orang yang cukup murah hati. Secara umum, selama Anda tidak melakukan kejahatan permanen kepada teman-temannya, dia tidak akan menyimpan dendam. Sekarang Yin Tianzong sudah agak mengalah, tentu saja dia tidak bisa bersikap keras kepala. Keduanya sudah pernah bertarung satu sama lain, bahkan saling melepaskan tembakan meriam. Pepatah yang mengatakan bahwa permusuhan akan sirna setelah bertarung memang benar. Tidakkah kau merasa malu memberiku batu pecah sebagai hadiah ucapan selamat? Yin Tianzong cemberut. Saat dia memegang batu itu di tangannya, matanya semakin lebar, mulutnya semakin terbuka lebar. Jika dibuka lebih besar lagi, akan terbentuk 3 lubang besar yang menganga. Ini adalah permata energi yang dapat meningkatkan energi hingga 50%. Dia benar-benar tertegun.
Meskipun dia adalah seorang aristokrat galaksi dan memiliki begitu banyak kekayaan sehingga bahkan dia sendiri tidak tahu jumlah pastinya, Yin Tianzong belum pernah melihat permata super premium yang dapat meningkatkan energi sebesar 50% sebesar ini. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa barang ini ada harganya tetapi tidak ada pasarnya. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, Anda tidak dapat membeli sesuatu jika tidak ada yang menjualnya. Ini bukan batu biasa dengan kekuatan plus 7, kelincahan plus 8. Permata energi adalah salah satu barang yang paling didambakan di alam semesta. Setiap permata energi yang dapat meningkatkan energi lebih dari 30% memiliki harga yang sangat tinggi, harga bukanlah bagian yang penting. Fakta bahwa permata itu sangat langka lebih penting. Sangat langka. Sederhananya, tidak ada makhluk asing atau makhluk eksotis dimanapun di galaksi yang dapat membuat inti energi seperti itu. Dengan kata lain, itu berarti bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan batu energi adalah dengan mencoba keberuntungan Anda di satu planet pada satu waktu. Jika Anda menemukannya, itu berarti rejeki nomplok yang besar. Kemungkinannya adalah bahwa bahkan jika Anda beruntung dan menemukannya, itu mungkin hanya yang biasa saja yang menambahkan 10 atau 20%. Itu saja sudah bisa meraup harga yang sangat tinggi, belum lagi yang menambahkan 50%. Melihat Hong Dali dengan santai melemparkan permata berharga itu ke Yin Tianzong, Tang Long merasa hatinya berdarah. Anak boros. Permata yang sangat bagus. Hong Dali tidak peduli, dia membawa beberapa dari mereka, tetapi setelah datang ke aliansi galaksi, atribut mereka telah sangat berkurang dan mereka hanya menambahkan 5 poin sekarang. Bagi Hong Dali, yang selalu menginginkan yang terbaik dan termahal, mereka tidak lagi layak. Bab 720. Bangsawan, Dali. Kau benar-benar memberikannya padaku. Yin Tianzong tercengang. Batu permata yang sangat bagus dengan peningkatan 50% ini diberikan kepadanya begitu saja. Mereka saling bertarung tanpa henti sebelumnya, dan dia memberikannya begitu saja dalam sekejap mata. Mungkinkah itu palsu? Hong Dali tersenyum. Kita pernah bertengkar dan bertengkar, namun, kesalahpahaman kita telah terselesaikan, kita tidak mungkin saling membunuh, kan? Dia benar. Kenyataannya, dia adalah seseorang yang bahkan belum pernah membunuh seekor ayam pun. Bagaimana mungkin dia membunuh orang sungguhan, tetapi sejujurnya, ketika dia pertama kali bertemu Yin Tianzong, dia benar-benar ingin dipukuli. Yin Tianzong memiliki banyak kekurangan, tetapi ada satu hal yang baik tentangnya. Dia orang yang terus terang. Hehe, Yin Tianzong memegang batu permata energi itu dan tersenyum seperti orang bodoh. Memang, hanya batu permata yang sempurna seperti itu yang bisa menyamai gen sempurnaku. Hong Dali menutupi wajahnya dengan tangannya. Ya Tuhan, dia melakukannya lagi. Dali, melihat bahwa kedua belah pihak akhirnya menyelesaikan masalah dengan damai, masalah selanjutnya akan jauh lebih sederhana. Jiang Qiansui berkata, mengenai usulanku sebelumnya, bagaimana menurutmu bergabung dengan bangsawan kehormatan? Baiklah. Mata Hong Dali berbinar. Aku akan bersenang-senang, hehe, aku selalu menginginkan salah satu jubah itu, kelihatannya cukup bagus. Karena kamu menyukainya, kamu bisa mencobanya. Jiang Qiansui terkekeh. Bahkan Tang Muxin dan Lin Yanwei pun terkejut dengan pesonanya. Ngomong-ngomong, Jiang Qiansui sangat cocok dengan kriteria kecantikan. Tidak heran Yin Tianzong begitu terobsesi padanya. Baiklah, aku akan mencobanya, haha. Hong Dali membuka kotak itu dan mengeluarkan jubahnya. Jiang Qiansui mengulurkan tangannya untuk menyentuh jubah itu dan seketika jubah itu berubah menjadi warna jingga mengilap. Warna emas mencolok itulah yang paling disukai Hong Dali. Dia menaruh jubah itu di bahunya dan kata-kata hitam pun langsung muncul. Bangsawan, Dali. Wahahahahaha. Dali, kamu terlihat sangat modis dengan jubah itu. Tang Muxin berseri-seri. Mulai sekarang, kamu dianggap sebagai kelas atas aliansi galaksi. Tuan muda memang cakap seperti biasanya. Lin Yanwei tersenyum dan berkata, kamu menjadi kelas atas dengan sangat cepat, hehe. Hong Dali melihat ke kiri dan kanan dengan jubahnya. Dengan karakternya, dia tidak memiliki banyak konsep tentang berbagai manfaat yang dinikmati oleh bangsawan kehormatan. Dia hanya merasa bahwa jubah itu terlihat agak anggun. Xin, Suster Nianwei, bukankah aku terlihat tampan? Haha, ya. Tang Muxin tersenyum. Lebih tampan dari sebelumnya, haha. Bagus. Hong Dali mengangguk penuh semangat. Besok aku akan memakainya untuk bekerja, hehe. Ketika Hong Dali mengatakan itu, pintu ruangan tiba-tiba terbuka dan terdengar suara dingin. Siapa Hong Dali? Maju dan hadapi aku. Semua orang menoleh untuk melihat. Orang itu berkumis pendek dan matanya cerah. Dia adalah ayah Yin Tianzong, Yin Liang. Begitu Yin Liang memasuki ruangan, suhu di dalam ruangan turun beberapa derajat. Terasa dingin. Ayah, mengapa ayah ada di sini? Yin Tianzong melompat saat melihat ayahnya dan segera menyambutnya.
Aku baru saja mendapat beberapa teman, kami sangat akrab, haha, dia bahkan memberiku hadiah. Kita akan bicarakan tentang teman-temanmu nanti. Yin Tianzong mengamati ruangan dan segera melihat Hong Dali, yang mengenakan jubah oranye. Tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, "Kamu Hong Dali, kamu benar-benar menjadi bangsawan kehormatan. Cukup cakap, kudengar kamu menindas Tianzongku, bagaimana kamu bermaksud menyelesaikan ini?" Setelah aku menenangkan yang lebih muda, yang tua datang. Apakah dia di sini untuk membela putranya? Aku suka itu. Seperti yang terlihat sebelumnya, Hong Dali adalah orang yang sangat protektif. Karena itu, dia menyukai orang yang juga protektif. Putranya dipukuli, dan ayahnya datang untuk membalas dendam. Itu adalah hal yang wajar, sepenuhnya logis, bukan? Karena itu, Dali berkata dengan sopan, "Kamu Paman Yin, seperti ini, kami memiliki kesalahpahaman sebelumnya. Tianzong dan aku telah menyelesaikan kesalahpahaman kami, hahaha, sudah diselesaikan." Pada saat ini, Yin Tianzong juga angkat bicara. "Benar sekali, ayah kita sudah menyelesaikannya, ini hanya kesalahpahaman, ngomong-ngomong, Dali memberiku hadiah." "Omong kosong," geram Yin Liang. "Kalian bertarung sesuka hati dan memutuskan sesuka hati, kalian menganggap bangsawan galaksi itu apa, orang-orang yang mudah ditipu." Ini." Hong Dali menyentuh hidungnya. Dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Yin Liang. "Yang dimaksud Paman Yin. Melihat bahwa kamu sekarang adalah seorang bangsawan kehormatan, aku akan memberimu dua pilihan." Yin Liang berkata, "1. Jadilah pengikut putraku, apapun yang dia katakan, kamu harus patuh, kamu tidak dapat menolak apapun. Kedua, aku telah mengirim 8 pesawat ruang angkasa Fourth Order Planet ke planetmu, mereka akan tiba 11 hari kemudian, kau mungkin menolak, tetapi planetmu akan musnah saat itu, kau juga akan menghilang dari planet ini sepenuhnya." Itu ancaman. Jelas, motifnya adalah agar Hong Dali menyerah. Namun masalahnya, Hong Dali tidak peduli pada dirinya sendiri, tetapi orang lain tidak dapat mengancam keluarganya. Jika tidak, Hong Dali akan menjadi sangat marah dan akibatnya akan mengerikan. "Bagaimana jika aku tidak memilih?" Nada bicara Hong Dali juga menjadi dingin. Sambil menatap Yin Tianzong, dia berkata, "Apa yang akan terjadi? Jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Yin Liang perlahan memegang cangkir di sampingnya. "Aku tahu kau bisa mengendalikan petir, tapi itu tidak berarti apa-apa bagiku." Melihat situasi yang makin tak terkendali, Jiang Qiansui menjadi gugup. Yin Liang adalah tetuanya, tetapi berbeda dari Yin Tianzong. Dia bisa menghajar Yin Tianzong saat dia tidak tahan lagi, tetapi terhadap Yin Liang, dia tidak berani berbuat apapun. Oleh karena itu, suasana di ruangan itu hampir meledak. Telapak tangan semua orang berkeringat. Karena Yin Liang tahu Hong Dali dapat mengendalikan petir dan angin, tetapi dia berani datang dan bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu, jelas dia punya cara untuk menghadapinya. Mungkin, dia bersama orang-orang yang tidak takut akan hal itu. Misalnya, orang yang telah menatap Hong Dali sejak dia masuk ke ruangan. "Liang, kamu masih bersikap protektif seperti biasanya." Tepat sebelum perkelahian akan terjadi, sebuah suara membuat semua orang menghela napas panjang. Tak perlu ditanyakan, itu adalah ayah Jiang Qiansui, Jiang Duxing. "Ayah." Jiang Qiansui sangat gembira. Dia segera maju untuk menyambutnya. "Ayah akhirnya datang. Aku di sini, semuanya akan baik-baik saja." Jiang Qiansui menepuk Qiansui dengan lembut. Kemudian, dia duduk di hadapan Yin Liang. "Liang, Dali dianggap sebagai keturunan Mo Tianji dari klan Saiyan kita, meskipun dia tidak mengubah nama keluarganya menjadi Mo, dia sekarang dianggap sebagai bangsawan kehormatan. Selain itu adalah penunjukanku, lupakan saja semua ini, demi aku, bagaimana menurutmu?" Dia ada di sini untuk menyelesaikan segalanya. Situasinya sekarang cukup menarik. Mirip seperti dalam film Yang Endang Rose, di mana para bos triad mengelilingi meja dan memperebutkan wilayah. Melupakan semuanya, semudah itu. Yin Liang bahkan tidak melihat ke arah Jiang Duxing, dia hanya menatap Hong Dali dan berkata, "Putraku diganggu olehnya, 2 kali, jika dia tidak memberiku jawaban yang memuaskan, bagaimana aku akan menghadapi semua orang di masa depan?" Apa yang dia katakan adalah sebuah masalah. Seorang aristokrat galaksi yang diganggu oleh orang biasa dan tidak melakukan apapun untuk mengatasinya. Dan 2 kali, pada saat itu. Bagaimana mereka akan menghadapi orang lain? Itu benar. Jiang Duxing menyentuh dagunya dan menatap Hong Dali. "Dahlia, kurasa, bagaimana kalau kau minta maaf pada Tianzong, di hadapanku, kurasa Tianzong tidak akan bersikap terlalu keras padamu, bagaimana?" "Minta maaf?" Hong Dali menatap Yin Tianzong. "Apakah ada kebutuhan?" Tentu saja, Yin Liang hampir meledak ketika mendengar itu. "Kamu sudah menindas anakku 2 kali, dan kamu bahkan tidak merasa perlu meminta maaf. Apakah kamu benar-benar berpikir kami ini orang yang mudah ditipu?"
Tanpa diduga, Yin Tianzong menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak, sama sekali tidak perlu minta maaf. Sama sekali tidak perlu, aku adalah seseorang dengan gen yang sempurna di seluruh tubuhku, mengapa aku membutuhkanmu untuk meminta maaf? Mendengar itu, rahan Yin Liang hampir ternganga. Putra kesayangannya sendiri, apakah ada yang salah dengannya? Yin Liang hendak memukul meja dan berdiri, tetapi dia tidak menyangka Yin Tianzong akan meluncur ke sampingnya sambil mencengkeram batu, berbisik, "Ayah, Hong Dali ini, XXXX, dia bahkan memberiku hadiah yang bagus, itu benar-benar tidak buruk. Apa yang kurang dari kita sebagai bangsawan galaksi?" Yin Liang berkata dengan marah, "Hanya hadiah yang buruk dan kau ada di pihaknya, apa itu? Aku bisa memberimu puluhan ribu hadiah saat kita kembali." Mendengar itu, Hong Dali langsung menyentuh hidungnya. Jiang Qiansui menahan tawanya. Tang Muxin dan yang lainnya berbalik, bahu mereka gemetar. Ini. Ekspresi Yin Tianzong tampak aneh. "Aku tidak yakin ayah akan mampu memberiku sebanyak ini. Apa yang tidak bisa kuberikan padamu di Bima Sakti ini?" teriak Yin Liang. "Apa itu? Tunjukkan saja padaku. Apapun yang dia berikan padamu, aku juga bisa memberikannya padamu. Setidaknya 10.000. Yin Liang memang memiliki kepercayaan diri seperti itu. Dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal biasa. Sebagai seorang aristokrat galaksi, apa yang belum pernah dilihatnya? Apa yang tidak bisa didapatkannya? Hong Dali ini memberikan hadiah yang konyol kepada putranya. Putranya sendiri benar-benar lupa tentang bagaimana Hong Dali telah menindasnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, Jiang Duxing juga penasaran. Dia bertanya, "Tianzong apa yang Dali berikan padamu? Kau begitu misterius, apakah batu yang kau pegang itu? Aku tidak melihat sesuatu yang hebat tentangnya, aku akan memberimu beberapa jika kau menyukainya, yang penting sekarang adalah menyelesaikan kesalahpahaman ini." Jarang sekali semua orang bisa membicarakan hal ini dengan damai. Besi harus dipukul saat masih panas. Jika situasinya berubah menjadi lebih buruk, akan sulit untuk memperbaikinya nanti. Ini. Yin Tianzong dalam dilema. "Aku tidak tega melepaskannya. Berikan padaku." Yin Liang mengangkat tangannya. "Hadiah buruk apa ini? Kau bahkan tidak bisa menunjukkannya padaku." Baiklah, baiklah." Yin Tianzong meletakkan permata energi itu di tangan ayahnya dengan enggan. "Ini dia, ayah, kamu sudah mengatakannya, setidaknya 10.000, tidak ada diskon. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.